Detikers, kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan, Detikers bakal ditemenin menu spesial hari ini. Ada apa aja ya? Let's check this out. Jalan menuju Olimpiade Paris 2024 masih terbuka lebar. Indonesia dan Irak akan memperebutkan posisi ketiga Piala Asia U23 2024 hari ini. Ayo Garuda Muda, maksimalkan kepakan sayapmu. May Day tahun ini buruh melakukan aksi unjuk rasa dengan unik nih Detikers. Beberapa ada yang mengenakan topeng, kostum badut, bahkan ada yang sampai bawa keranda loh. Emang kalau soal kreatif, orang Indonesia juara ya Detikers. Di vlog terbaru, Pak Jokowi yang lagi kunjungan ke kota Mataram mampir buat makan mie pedas nih Detikers. Bahkan di vlognya juga kelihatan Pak Basuki dan Mentan Amran yang ikut kepedesan. Kalau kalian suka makan pedas gak nih? Nah, itu dia menu hari ini. Detik pagi, jangan tidur lagi. Detikers seneng banget loh aku hari ini Evin Ong bisa kembali di studio untuk kedua kalinya dan kali ini partner aku beda lagi. Nah, sekarang ada Akbari. Akbari yang Sekarang nemenin Evelyn sekarang nih ya kan. Thank you loh. Aku Benar. kemarin ya 2 hari yang lalu di studio ini live-nya dengan 2 host yang berbeda. Oke, maaf ya Detikers, namanya juga baru kedua Namanya kali. juga pagi-pagi kan, namanya juga masih pagi-pagi. Bener masih Santai, kadang kan? masih belum ini, makanya Iya. jangan tidur lagi Jangan tidur Detikers. lagi, kita harus melek. Nah, kemarin sebelumnya sama siapa? Kemarin di sinilah ada yang involve dengan Mas Randra dan kemarin Oh, sama iya. Mas Dana. Hari Dana. ini ditemani dengan Akbari. Akbari ya, Luar oke, biasa. oke. Lebih muda yang mana berarti? Oh ya mudahan dijawab nggak nih? Kayaknya nggak usah dijawab, udah Gak usah semua orang jawab bisa ya, gak usah tebak jawab nih. ya. Enggak, maksudnya Akbari sama Dana gitu. Oh, mudaan mana? Iya. Mudaan. Pokoknya dua-duanya berjiwa muda. Oke. gitu. Main aman. Takutnya nanti pulang dari sini dicegat sama Mas. Oke, Oke. If gimana kemarin tanggal 1 Mei kan tanggal merah. Yes. Kamu ngapain aja? Sepeda. Olahraga. Iya, kemarin aku Oke. sepedaan soalnya emang aku suka sepedaan road bike kemarin jam berapa ya, 5:30 sampai dan pada saat kemarin aku sepedaan, ya itu kan karena kita mulainya 5:30, aku sempat lihat mobil-mobil polisi, brimob, terus ada tank-tank besar di sebelah aku. Di itu mengarah ke HI dari Sudirman. Oh. Terus abis itu kan kita kan dengan klub aku tuh peletonan rame-rame kan ada sekitar kebetulan peleton aku atau barisannya itu ada sekitar 8 orang. Nah, tiba-tiba kita lihat nih ada polisi gitu kan, ada polisi kayak kasih sign buat ke kiri. Habis itu lewat 1 tank, 2 tank, 3 tank, kok nggak selesai ya sampai 20 tank. Wah, gila. Selama ini kan biasa kadang ngeliatnya dari dalam mobil ya. Begitu di sebelah Iya, itu gimana pada saat rasanya? jadi cyclist, rasanya serem juga ya. Kayaknya nih tank tuh gede banget ya pada saat di sebelah gue. Itu rasanya gede banget, kayaknya bener-bener menunjukkan kekuatannya gitu loh. Kan kalau ada truk lewat aja kita geter kan. Kalau tank gimana rasanya? Bergetar juga. Bergetar juga. Bergetar, sama hati ini juga bergetar. Iya. Wey, kan Waduh. hari ini ditemani sama Akbari. Ada Evelyn di sini. Gokil Oke, ya. kalau lo kemarin ngapain aja? Gue sangat boring nih Lin. Gue cuma tiduran di rumah aja. Terus kayak ngelarin beberapa kerjaan. Terus kayak tidur lagi. Oh, tidur Tidur lagi. cepet pokoknya. Produktif ya? Sangat produktif. tidur aja. Enggak, produktif itu. Kenapa Produktif tidur recovery. Oh benar, masuk Produktif akal. recovery. Untuk kita yang olahraga ya. Yes. Jangan lupa tidur ya. Bukan nggak cuma olahraga. Kadang kita kan udah sibuk ya dengan pekerjaan ya. Iya. Kadang kita melupakan yang namanya istirahat. Bener sih. Nah, jadi Detikers jangan lupa istirahat itu juga sama pentingnya dengan kalian bekerja. Nanti kalau kalian nggak beristirahat, yang ada performa kalian juga berkurang. Makanya tadi aku bilang Akbari, produktif istirahat ya. Wih. Masuk tuh ya. Jadi balik tidur lagi. Ya jangan dong. Kan judulnya kan aja jangan Detik tidur Pagi. lagi kita. Iya. Nah, tapi kalau kamu sendiri termasuk yang disiplin tidur harus berapa jam gitu, nggak minimal 7 jam, 8 jam atau gimana? Enggak juga sih sebenarnya, pengennya sih tidur cepat. Aku tuh pengennya tuh tidur jam 10 jam 11. Karena Tapi kalau orang yang olahraga tuh
mostly teman-teman aku jam 9 jam 11 tuh udah tidur. Oke. Tapi kenyataannya enggak, dan sebenarnya aku juga bukan anak pagi, tapi karena punya lifestyle, olahraga itu, Heeh. aku ngerasa banyak sekali benefit, yang bagus ya buat aku dipaksa harus tidur cepet, aku harus Oke. bangun pagi, dan berolahraga kan sehat ya Bener semua bener orang. bener Nah bener. makanya Detikers jangan lupa, kapan terakhir kali kamu olahraga? Nih, Nah, aku udah denger ya Akbari abis ini ya langsung mau nge-gym, bah, iya. mencari endorfin kembali. Betul, karena ya begitu lah ya, butuh lah ya, biar gak stres aja sih kayaknya. Iya gak sih? Oh, iya Karena kemarin dong. Indonesia kalah sama Uzbekistan kayak cukup stres sih. Oh jadi cukup stres, makanya abis itu langsung mau nge-gym gitu Iya, ya abis kayak, ini. Wah dasar wasit gitu kayak Iya. langsung. Kan kita marah-marah sama wasitnya kan. Kayak dirujak sama netizen Iya. Indonesia gitu kan. Tapi jangan khawatir kalau kemarin memang Indonesia ya tidak sesuai ekspektasi kita. Tapi malam ini kita masih punya peluang lagi. Malam ini lawan siapa sih Malam kita? ini itu melawan Irak dong. Ini kira-kira menang Itu ya? sekitar jam 8:30 malam ya. Jadi siap-siap bergadang. Kamu bergadang gak nanti malam? Begadang. Bakal begadang. nonton dong? Bakal Waduh. nonton. Jersinya, pakai jersinya udah ada? Gak punya. Tuh Gak punya. Detikers, boleh kirim ke studio ya nanti Boleh langsung. dong. Kirimnya jangan 1 doang. 5, 6, Ya, oh iya 10. bener. Aku mau bilang 2, bener 5 atau 6 ya buat para tim juga yang ada di sini di Yoi. studio kita. Yoi. Oke, silakan Akbari. Seru nih ya, kita ngomongin tadi kata kamu kan Indonesia versus Irak kan nanti malam. Dan ternyata nih kalau dari detik.com berita yang diambil, peluang timnas di Indonesia U23 menuju Olimpiade Paris 2024 nih sebenarnya masih terbuka banget. Apalagi kalau Indonesia nanti bakal bisa menang gitu ya lawan Irak. Karena kalau juara 3 aja nih kita bisa menang nih. Amin. Ya kan, dapat tiket ke Olimpiade 2024. Dan nanti nih bakal berlangsung pertandingannya di Stadion Abdullah bin Khalifah pada hari Bener. Kamis ya, hari ini bener ya. Jadi kedua tim sebenarnya kan kemarin udah sempet gagal ya. Si Irak kemarin kalah sama Jepang, Yes. kita kalah sama Uzbekistan, dan jadi ini perebutan juara 3 sama 4. Dan ya udah kita makanya siap-siap nih untuk bisa melihat hasilnya seperti apa. Pada babak perempat final Irak juga kemarin sempat menang 1-0 atas Vietnam. Jadi satu-satunya gol yang juga lahir dari penalti. Titik lemah Irak tuh ada di ajang yang rapuhnya di belakang sama dengan Indonesia. Irak tuh udah kebobolan 7 gol dan baru mencatatkan 1 clean sheet. Jadi dia sama sekali gak kebobolan tuh di 1 pertandingan doang nih, Detikers. Jadi rapuhnya lini belakang Irak nih harus dimanfaatkan sama Indonesia demi bisa mengamankan tiket Olimpiade 2024 apalagi pada laga nanti. Nah Jadi kalau ya kamu kita udah doain amanin belum tiketnya? Tiket ke Paris? Oh, saya nonton dari internet aja ya. Kita emang gak ngelawan Irak sih, tapi kita kan bisa ikut support ya, amin. Wah, pengen Kita sih. juga gak nolak loh kalau ada Boleh yang mau loh, nyumbang Detik, tiket juga. kita ditugasin ke sana ya kan, ya siapa tahu. Oh kan. iya benar. Iya Akbari dan kan? Evelyn siap loh ya. Iya Ya, benar. tim. Boleh loh. Siap Ini juga, kita kita semua berangkat siap. rame-rame. Amin. Amin. Karena sebenarnya udah ada 23 atlet Indonesia yang udah resmi bakal ada di Olimpiade. Oke. Salah satunya tuh ada Jonathan Christie. Oh. Iya. Jadi Mana kita nih kalau- penggemarnya Jonathan Christie? Banyak ya. Ya Gokil nih. banyak, apalagi kaum ibu-ibu Kaum cubit-cubitin ibu-ibu, Jonathan iya, Christie banyak kan. banget. Kalau kamu cubitin juga? Enggak. Mungkin kamu Megawati kali ya? Megawati Nah. baru perpanjang kontrak. Iya, angkanya fantastis sekali. Setahun bisa beli rumah deh. Banget. Gile. Kalau kita kayak ngayal-ngayal gitu, jangan ngayal-ngayal, amin aja deh. Amin. Semua Manifestasi berawal aja dari ya. mimpi kan, dari Iya. mimpi kita investasikan, terjadi. Lo kalau punya duit sebanyak itu, dapat gaji sebanyak itu mau beli apa? Wah menarik ya pertanyaannya. Apa ya, gue mau beli apa ya? Gue pengen... Apa? Beli tempat Oh gym. bener. Waduh. Bikin gym sendiri kali Jadi ya. kalau ditanya Akbari abis ini kemana? Ke tempat gym gue. Iya bener. Di daerah Menteng gitu kan, atau nggak daerah Kemang, mewah cukup banget. duitnya. Waduh. Gak cukup. Kan segitu kalau dapat gajinya segitu tiap Oh bulan. iya. Amin. Amin. Oh gue pengen beli mobil listrik kali ya, seru kali Mobil listrik ya sih. Iya. Aku juga tertarik banget punya mobil listrik. Lu mungkin beli sepeda-sepeda karbon yang banyak gitu kali. Kalau aku tuh Apa? tipikalnya yang setia, cie. Oh kenapa? Enggak, soalnya kadang kalau ganti-ganti sepeda kebanyakan tuh feel-nya juga beda. Jadi kayaknya udah satu udah enak. Soalnya waktu itu sempat kayak ganti-ganti beberapa sepeda. Kok jadi kayak ngulang lagi ya performanya dari settingannya. Pendekatan lagi nih sama Pendekatan lagi, sepedanya. iya. Oke. Sepeda pun butuh dideketin juga. Oke. Jadi tetap setia ya. Tetap setia. Nah lu beli tetap apa setia. jadi kalau gajinya sama kayak Megawati?
invest di properti kali ya yang banyak. Terus habis itu ganti Hmm. mobil juga ke mobil listrik gitu kan. Terus juga berbagi buat sesama juga Nah, dong. Kita itu seru bantu juga sih. orang-orang di sekitar Mm. kita. Nah, Seru. terus oke, apalagi mungkin mimpi-mimpi yang belum terrealisasikan Akbari? Apa ya? Banyak ya. Kalau ditanya mimpi, listnya banyak. Udah dijadiin Aduh, kayak buku, ngalahin buku novel gitu kan. apa ya gue ya? Mimpi gue apa ya? Gue nggak tahu lagi. Kalau ditanyain gini Oke. bingung ya. Lu apa? Mimpi gue adalah Detikers, Menjadi atlet nggak? Indonesia menang melawan Irak malam hari ini. Waduh, amin. Jadi langsung dapet tiket langsung ke Paris, kita semua berangkat yang ada di studio. Amin. Kenceng gitu aja, langsung kenceng tuh yang di belakang Detikers. Tapi sebenarnya kalau misalkan ya, ini, jadi agak plot twist ya, abis mimpi bilang malam hari ini Indonesia menang, ya sebenarnya kita juga punya opsi lain nih. Kalau misalkan Indonesia kurang beruntung pada malam hari ini, Indonesia tuh masih bisa melawan wakil dari Afrika, Guinea itu untuk skenario kedua. Oke. Tapi kita harus optimis dulu dong Detikers. Jangan kan saya dan Akbari, presiden kita aja optimis loh tentang kemenangan Indonesia pada malam hari ini. Bilang apa dia? Dia tuh sempat ngomong gini, insya Allah feeling saya akan masuk Indonesia. Waduh. Pokoknya dan Pak Jokowi pun juga sudah mengapresiasi permainan Garuda Muda sekarang dan berterima kasih untuk perjuangannya. Ayo Garuda Muda Indonesia, kita menangkan permainan malam hari ini. Siapkan jersey kalian, jangan lupa udah dicuci belum tuh jersinya ya. Mungkin yang kemarin nonton 2 hari yang lalu, jangan belum dicuci, saatnya dicuci lumayan. Masih ada waktu dari pagi hari ini sampai nanti malam ada sekitar 12 jam, udah keburu kering. Kalau belum apalagi kering, masih panas gini kan. Masih sekarang panas. lagi heat wave kan, jadi saatnya nih kesempatan. Bener, heat wave panas bagaikan demo buruh kemarin panas juga. Enggak panas kok, udah adem. Enggak kok. Tapi kemarin sempat lihat. Enggak ada kerusuhan-kerusuhan. Nanti akan kita bahas Detikers tentang hari buruh kemarin. Makanya jangan kemana-mana, tonton terus Detik Pagi ya. Detikers. Gokil ya. Jadi pokoknya intinya tadi kalau di recap, Indonesia banyak ada kesempatan juga kan, selain skenario menang nanti juara 3, ada juga kesempatan nanti lawan Guinea ya kan. Yes, benar banget. Dan pelatih timnas U23 Sintayong memastikan skuad Garuda siap mental untuk menghadapi Irak. Ia dan tim juga berambisi mengunci tiket Olimpiade 2024. Jadi nggak cuma presiden, pelatih juga sangat optimis. Bagus. Nah katanya Sintayong, dia bilang ini nih, saya percaya dengan diri saya dan para pemain. Kami semua yakin bisa menuju ke Olimpiade dan para pemain siap mental untuk target ini. Kata pelatih asal Korea Selatan itu di situs resminya AFC itu Detikers. Jadi siapin bajunya. Kira-kira mau nobar di mana nanti malam? Mau nobar di mana? Gua di rumah lagi. Di rumah? Sendirian nonton. Lu gimana? Gue tuh boring banget hidupnya. Boring banget? Enggak. Lu gimana? Boring aja lu di sini mulu. Aduh, bisa aja nih Akbari merendah. Lu di mana? Lu nonton bareng sama orang? Jadi baru-baru ini gue sama beberapa keluarga gue sama ada partner baru buka restoran di daerah SCBD. SCBD Park Detikers. Nah, di sana juga itu enak banget tempatnya. Di sana juga ada nobar bareng. Jadi mungkin kalau Detikers bingung malam hari ini mau nonton di mana, mendingan mampir ke SCBD Park. Enak tuh ya. Di situ bakal ada nobar bareng. Jadi kalau bingung mau kemana atau enggak ya I don't know, mungkin kalau misalkan Anda terlalu lelah untuk keluar ya, Detikers bisa nonton melalui ponsel pintar Anda. Benar. Ya yang penting berdoa Indonesia menang lah ya. Amin, pasti dong. Pak Presiden aja udah optimis, pelatih juga optimis. Kita juga harus optimis juga dong Detikers. Kalau bukan kita yang ngebelain negara kita, siapa lagi? Masa tetangga? Malaysia gak mungkin belain kita ya kan. Nah tapi kalau ini nih Partai Buruh nih sekarang lagi pada sibuk buat belain hak buruh juga pastinya. Dan kemarin Presiden Partai Buruh bilang nih waktu di May Day kemarin nih Detikers, dia bilang kemarin pas di ajang demonstrasi May Day kemarin tuh sebut kalau upah ideal di Jakarta itu sebenarnya adalah 7 juta rupiah. Nah ini untuk yang layak ya. Jadi ini dibahas sekali kemarin ya. Jadi Presiden Partai Buruh Indonesia yang juga Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, dibilang gini Detikers, upah murah menjadi salah satu dampak dari berlakunya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kenaikan upah akibat Omnibus Law hanya 1,58%. Kenaikan upah yang tidak layak ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga terjadi di kota industri lain. Misalnya kayak di Bekasi, di Tangerang, dan juga di Karawang. Dan kenaikan upah akibat Omnibus Law ini hanya 1,58% di Tangerang, Bekasi, Karawang. Begitu pula di kota-kota industri lain. Padahal inflasinya kita itu sebenarnya 2,8%. Jadi nggak sebanding ya. naiknya nih nggak sebanding, masih nombok 1% kita. If itu dia. Dia pun juga nyebut ya kalau upah ideal buruh di Jakarta nih sebenarnya di atas 5,2 juta per bulan. Hal ini juga nggak cuman kayak asal nyebut doang sebenarnya nih. Tapi emang ada datanya juga. Jadi didasarin hasil survei dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Saya bilang nih kalau dibagi rata-rata kebutuhan per orang di Jakarta tuh sebenarnya di atas 7 juta per bulan. Hitung aja nih misalnya rumah Rp900.000. Terus untuk makan Rp30.000 per 3 hari. Jadi Rp90.000 lah. Ya kan Rp30.000 dikali 3 per hari. Habis itu dikali 30 berarti 2,7 juta. Ditambah biaya rumah, sewa rumah 3,6 juta, transport 700.000, totalnya 4,3 juta. Ya pokoknya pakaian dan lain-lain gak cukup nih. Kalau sekarang sekitar 4,9 juta atau 5,1 juta. Jadi, itu belum dicantumin loh internet kuota. Internet kuota belum masuk tuh. Belum, sekarang udah penting. Ya? Penting. Token listrik belum ada nih. Token listrik. Ya kan buat nge-charge gimana? Iya dong. Hari gini, aduh kalau zaman dulu kita mau keluar rumah selalu bawa dompet kan. Dompet. Iya. Sekarang udah enggak. Kita dompet boleh ditinggal, tapi handphone nggak harus dibawa karena banyak banget. Iya kan, kris nggak kita nggak terima tunai gitu kan. Iya. Dan sekarang tuh aku juga kayak keselnya tuh duit receh langka, Bo. Jadi kadang gua kalau mau parkir bingung nggak ada duit receh karena semuanya serba cashless. Bahkan gue ada kayak masanya ya, gue kayak ngelihat uang kertas yang baru tuh kayak maze gitu karena gue jarang ngeliat uang kertas. Wow, lu sedigital itu ya, lu bener-bener gak pernah ini ya? Ini jarang banget. Udah jarang. Iya sih, gue juga jarang sih. Iya kan? Tapi ada sih, ada. Berarti lu di dompet lu sekarang gak ada duit kertas sama sekali? Nggak ada. Oh, gue gak bawa dompet. Lu bener-bener gak bawa dompet? Gak bawa. KTP lu? Semuanya dari sini. Ada fotonya. Tapi gini loh, yang kadang-kadang serem ya. Enggak. Kemarin tuh gara-gara gue sepedaan ya. Gue lagi nyobain kacamata baru. Kacamata baru, bukan punya gue. Boleh minjem ya kacamata Meta Ray-Ban. Lu tahu dong yang bisa ngerekam itu. Nah abis itu gue baca reviewnya. Kacamata si Ray-Ban itu tuh kalau misal kan bisa ngerekam, bisa dengerin musik sama bisa nelpon. Nah walaupun misalkan baterainya mati masih bisa digunakan sebagai kacamata. Nah kalau handphone kita mati gawat loh, kita nggak bisa transaksi, kita nggak bisa itu. Lu hebat juga nggak bawa dompet. Kalau misalkan nanti tiba-tiba lu lagi butuh apa transaksi tunai karena handphone lu habis, kadang kan juga walaupun lu bawa power bank nggak ada colokan juga, gimana tuh? Pernah kejadian minta tolong orang di pinggir jalan, bang minta tolong bang, saya catat nomor rekeningnya gitu. Pernah gue. Ya repot aja hidupnya. Oh gitu, repot dikit ya. Repot aja. Anda tuh orangnya suka tantangan ya. Suka tantangan, challenge banget. Nah Detikers gimana tuh? Kalau kalian itu apakah seperti Akbari yang keluar rumah tanpa membawa dompet? Bener-bener atau seperti cashless banget. Iya. Atau soft cashless kayak Evelyn. Iya kan? Iya gue selalu sedia payung sebelum hujan aja sih. Selalu bawa dompet kemana-mana. Iya. Jadi gimana tuh Akbari 7 juta udah cukup belum kalau UMR 5,2 juta kalau kamu? Iya tapi ini masuk akal nih yang dibilang sama Presiden Buruh ya, sebenarnya 7 juta untuk ini ya masuk akal sih sebenarnya. Iya dan ya semoga bisa di-approve ya. Amin. Kita sih nggak pernah nolak ya kalau dibayar lebih. Iya. Langsung kok ya di studio senyum-senyum. Iya. Emang nggak kalian nggak agree dengan kita? Kalau bisa dapat lebih kenapa tidak? Amin. Ngomongin lebih terus. Udah tingkatin skill belum? Waduh. Kayak langsung menohok gitu kan. Aduh, kadang kita minta naik gaji gitu kan. Habis itu Pak Bos bilang, "Ya udah, lu bisa kasih kita apa nih? Lu udah upgrade diri lu apa?" Jadi Detikers, jangan lupa
boleh minta kenaikan gaji, tapi jangan lupa kita harus wajib menginvestasikan diri kita. Betul. Harus upgrade terus, jangan pernah berpuas diri. Kadang bilang, "Oh iya, dulu kan gue kuliah di sini, dulu gue jasa gue gini." Iya, tapi itu berapa tahun yang lalu, Bro, Iya, gitu iya. kan. Gue juga Eh, sempet ngerasa gitu lagi. Kuliah gue nggak relevan gitu. oh emang lo dulu kuliah apa? Backgroundnya apa? Gue branding di Oh, Pasmo gue. branding. Terus Oh. kayak ketika gue pengen kerja sesuai sama Hmm, jurusannya, hmm. gue ngerasa gue nggak relevan karena gue nggak belajarin lagi gitu loh. Ya, makanya nah yang namanya ilmu itu kan selalu update Itu terus. dia, Makanya lu iya juga harus makanya. Itu dia update. gue nggak Tapi update. percaya deh, Itu dia. pasti one day entah Hmm. kapan ya bakal kepake lagi. Ya. Contoh nih, Lu gimana? Lu jurusannya apa? Lu kepake? Di gue kerjaan nggak sekarang? kepake. Iya kan, sama kan If Tapi kita. baru kepake seminggu ini lagi kembali Ngapain? terpakai. Emang jurusan Jadi apa lu? background gue fashion design Mm-mm. ya. Ya sekarang gue di sini gitu kan agak lari. Tapi kan lumayan Iya. kan fashion design gue jadi tahu lah pilih-pilih baju segala Iya, macam. iya. Terus kemarin tuh gue dasar anaknya very aktif ya. Gue nggak suka nganggur gitu. Gue nggak suka rebahan aja kayak. Gue tuh kadang kalau cuman kayak diem di rumah gitu gue berasa, duh kok gue hidup gue gini aja ya, kayak cuman buang-buang waktu, kayak gemes sendiri. Makanya Iya. gue suka olahraga. Nah akhirnya kemarin tuh sempet tuh minggu lalu ada teman gue tuh nyari, temen gue ini IO nyari ilustrator. Lin, gue nyari ilustrator apa nih, kan banyak dong, luas dong. Ilustrator buat ini nih, gue lagi ngerjain baju Usher, dia bilang gitu kan. Usher, seragam Usher. Lu butuhnya apa? Cuman butuh gambar doang atau butuh apa lagi? Gue butuh yang namanya technical drawing. Technical drawing tuh misalkan nih baju nih, Polanya jahitannya di gitu. sini. Bukan pola itu pattern drafter, pecah pola Oke. beda. Jadi udah gue gambar desainnya, Heeh. technical drawing tuh ini jahitannya ada di sini, kantongnya bukannya begini gitu loh. Lebih teknisnya gitu loh, Detail, oke. detailnya. Oh, kayak gimana? Oh, oke. Gue tanya lagi, kayak gimana contohnya kayak gini, gambar ini sama gambar ini. Jujur ya Wen, itu mah kerjaan gue selama gue kuliah. Wah, dia ketawa, lu udah karatan belum? Ya lumayan sudah 15 tahun lebih gak pernah gambar. Terus dia bilang, ya ini portfolio gue cari tuh. Gimana? Terserah kalau lu mau silakan, kalau enggak gue juga lagi gabut banget, terserah lu lah. Gue nggak mau yang gimana-gimana banget karena gue nggak pernah ngambil kerjaan fashion design gitu kan as a designer. Seriusan? Nggak pernah karena dulu langsung kayak sibuk di entertainment lah gitu Modeling kan. segala gitu. Modeling sama host. Abis itu temen gue kasih ke gue, ya udah nih kerjain ya. Gue pikir ya udahlah, seragam Usher pasti is not really that complicated daripada lu bikin baju wedding kan. Ya, ribet dong. Ini kan gue cuma gambar doang. Ya udah gue kerjain. Nah selama seminggu ini lumayan lah gue produktif, jadi nggak mengurangi screen time. Nggak, aduh. Nah makanya itu Detikers, nggak apa-apa, kita nggak pernah tahu yang namanya investasi diri. Pada saat kayak gue lagi kemarin gabut nggak ada kerjaan, tiba-tiba ada peluang rezeki datang. Jadi makanya nggak pernah rugi ilmu deh. Nggak sia-sia ya buat kita pelajarin. Enggak ya? dong, Iya, ilmu bener, itu ada juga nih orang bilang nih, bayar, kita mau belajar apa? Mahal dibilang gitu, ya maksudnya investasi di awalnya mahal. Iya. Tapi Detikers kalian bisa bayangin gak sih, kita mungkin investasi 5 juta, 7 juta buat kursus atau apa. Tapi setelah itu ketika kita bekerja di bidang itu, hasil yang kita dapatkan lebih dari itu loh. Itu akan kita kuasai seumur hidup. Jadi menurut Detikers, apakah itu mahal atau tidak, itu menurut kalian gimana? Iya gak sih? Kadang-kadang lo ngerasa gak sih? Yang namanya bikin kita pinter dan bisa dipakai seumur hidup, itu kayaknya gak ada ruginya. Benar. Jadi daripada scrolling e-commerce ya, Detikers saat ini, mendingan kalian scrolling ya. Jajan kelas aja. Jajan kelas, bener. Itu dia tuh. Langsung check out deh tuh. Aduh. Oke. Nah kemarin balik lagi nih, kalau ngomongin ke hari buruh nih. Kan tadi kan ngomongnya panas. Emang panas ya kemarin kan hari buruh. Panas gak tuh, gimana If? Nggak panas sih, malah menarik nih. Kenapa? Karena pada saat hari buruh kemarin itu ada aksi dari topeng, badut, hingga teatrikal. Ramaikan aksi hari buruh tuh. Udah ada tuh artikelnya di layar kalian nih Detikers. Jadi ribuan buruh dari berbagai elemen organisasi melakukan aksi unjuk rasa di Patung Kuda dan Bundaran Hotel Indonesia di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Nah kemarin gue sempet makan di Plaza Indonesia ya, terus kedengeran tuh teriak-teriakannya. Demo buruhnya ngelewatin tuh di situ. Gue cuman was-was aja, abis makan siang di sana pulang nggak bisa pulang. Iya. Nah jadi Detikers, berbagai alat kampanye digunakan buruh untuk menarik perhatian seperti memakai kostum badut dan kostum setan. Ada juga yang mengusung keranda mayat dan membawa patung tikus.
Itu ada gambarnya nggak tuh kerandanya, keranda mayatnya dan patung tikus. Tapi ini kalau ngomongin demo ya, makin kreatif gak sih makin hari ada aja. Dari menggunakan topeng jadi badut, terus bawa keranda mayat untuk menyindir tertentu. Nah, ini dia. Ya. Itu tadi topengnya jadi inget, jadi malu nih. Apa? Temennya Sun Gokong. Oh, Patkai. Jadi ketawa nih angkatannya. Yoi. Oh, ada keranda. Ini keranda mayatnya nih. Rame ya. Pantomim ya. Gokil sih. Tuh jadi badut. Buruh mirip badut yang terbelenggu. Iya. Gue tuh sempat turun ke jalan juga, If. Dulu. Omnibus Law yang pertama. Oh ya? Iya. Gue lagi mikir ini beneran atau enggak? Gue lagi mikir abis ini dia belokin. Oh ternyata beneran. Terus gimana tuh perasaan lu pada saat pertama kali turun ya mengikuti demo buruh tahun berapa itu? Waktu itu yang pertama kali gue sempet yang 2019 tuh. Oke, 2019. Iya, itu gue turun terus ya ini sih ngerasanya kayaknya emang ada solidaritas aja sih. Solidaritas itu sih. Jadi kayak ya kadang kan memang beberapa poin-poin yang memang mungkin kita ngerasa kayak belum adil segala macam gitu. Jadi kayak lebih punya perspektif lain aja sih. Yeah. Waktu itu lo berapa lama? Kayak standby gitu dari pagi abis capek atau gimana, tapi apakah kayak, setelah itu feelingnya lu puas gitu loh? Bisa menyampaikan pendapat kamu? Enggak sih, enggak puas juga. Cuman kayak panas-panasannya dapet gitu sih. Jadi gue ikut demo turun ke jalan tuh beberapa kali sih. Waktu yang itu terus sama gue ikut aksi Kamisan 2 kali. Aksi Kamisan terus kayak apa ya, kayak ya gue jadi bisa punya perspektif yang lainnya. Ya mungkin selama ini gue ngerasa kayak gue mungkin dapat privilege atau apa gitu. Jadi pas gue turun ke jalan gitu kayak lebih ini aja sih perspektifnya lain, terus apalagi perspektif lagi yang lain pokoknya luar biasa ya Akbar ini sangat humble ya. Gue ngerasa ini sih, gue ngerasa kayak kadang ada sisi yang terenyuh gitu loh. Terenyuh gitu, jadi kayak itu dia. Ada cerita menarik gak pada saat lu turun ke demo buruh? Demo buruh lu waktu itu pakai topeng apa? Enggak, gue gak pakai topeng, tapi gue waktu itu pinjem apa? Sign gitu ya, signage itu gue pinjem terus habis itu kenalan sama orang-orang baru, gue kenalan sama Bang Ojek gitu, terus sama ada anak kampus juga beberapa, sampai gue ngerasain jalan di jalan tol Grogol depan DPR kan biasanya kan emang kita lewat sana kan naik mobil kan, cuman tuh kan jadi ditutup gitu kan semuanya kita jalan, jadi kayak gue bisa nyebrang jalan kaki laut situ kayak nih gini rasanya ya gitu. Biasanya cuma lewatin gitu, naik kendaraan. Terus ada ini temen gue yang pakai kostum kayak macam-macam gitu deh, aneh-aneh. Anime? Enggak anime. Atau kayak tadi setan, badut. Dia jadi temen gue gondrong gitu. Dia kayak genderuwo. Salah. Kan gue habis bilang gondrong, kostumnya kostum apa? Genderuwo atau apa? Tapi tadi kan juga ada serem-serem juga Detikers. Iya kayak gitu deh pokoknya aneh-aneh. Tapi seru, tapi so much fun. Berkesan ya, berkesan semuanya. Gue juga orangnya sukanya nyoba-nyoba gitu loh biar kayak ada challenge aja gitu. Ada sesuatu yang diceritakan di hari kemudian. Aduh. Bener. Sama ini. Kalau ini di luar demo yang lain ya, demo yang lain tuh gue pernah yang demo waktu ganti presiden itu 2019 tuh gue juga ikutan udah jalan. Nah itu tuh ini gue ngerasain kena gas air mata itu pertama kalinya. Iya. Pedes banget dong. Pedes. Berapa lama? Kayaknya sejam 2 jam deh kayak gue keluar air mata terus gitu. Terus kayak akhirnya dibagi-bagian sama pendemo dibagi-bagiin ini apa namanya? Pasta gigi. Pedesnya itu sampai lu gak bisa melek, lu merem terus atau gimana tuh? Merem terusnya itu 10 menitan, habis itu bisa melek. Tapi kayak cuman perih kayak lu pakai softland dipakai tidur terus kayak lu gak ganti-ganti gitu rasanya, kayak gitu. Terus tapi dibagiin apa? Dibagiin pasta gigi, ditaruh di sini, set garis-garis gitu, supaya supaya mengurangi ininya rasa pedesnya. Tuh Detikers itu jadi ilmu baru gue baru tahu. Iya. Gue baru mau bilang buat Detikers yang besok mau demo ya, jangan lupa bawa pasta gigi, taruhlah di wajah kalian. Yang penting tertib, jangan merusak fasilitas umum ya, yang penting. Benar, betul. Tetap
adem-adem aja. Betul. Jangan terbawa suasana udara yang lagi heat wave ini. Oke. Oke. Detikers, sesaat lagi kita akan kembali. Tetap di Detik Pagi. Jangan Tidur tidur lagi. lagi. Detik Pagi. Jangan Tidur tidur lagi. Halo Detikers, kembali lagi bersama Yes. saya Evelyn Ong dan Akbari di sini. Dan ini silakan, dia gimana, sekarang gimana, kayaknya gimana? kita udah harus tahu nih kondisi jalan nih sepertinya. Iya Karena sekarang dong. udah jam berapa nih? Jam If? 9. 9.01 Biasanya di ya. jalanan juga masih tetap macet sih jam-jam segini. Mm-mm. Ya namanya juga kalau misalkan tinggal di Jakarta, kalau nggak macet kayaknya sesuatu. Oh, nggak Apa? macet ketika Idul Fitri. Idul Fitri kemarin, ya kan pada mudik. Tapi sekarang ya sudah normal, tapi kita nggak tahu kondisi yang detailnya seperti apa. Makanya kita langsung nyapa aja Brigadir Ovelia. Halo, selamat pagi Brigadir Ovelia. Halo. Selamat pagi Akbari dan juga Evelyn. Lagi di mana nih Brigadir Ovelia? Di daerah Semanggi bukan sih itu? Iya, Bukan. Akbari saat ini betul. Mantap. Silakan Brigadir Ovelia. Bener. Bener ya di Semanggi? Enggak, ini soalnya kayak rute sepedaan. Lu kalau sepedaan ya pagi. bener ya, familiar ya berarti ya. Oke. Silakan Brigadir Ovelia, sedang berada di mana dan bagaimana situasi lalu lintas saat ini di daerah sana? Boleh reportasenya Brigadir Ovelia. Baik, terima kasih Akbari dan juga Evelyn, juga Detiker. Saat ini saya sedang berada di Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Pospol Semanggi, Jakarta Selatan. Dengan kondisi arus lalu lintas yang sudah terlihat di pagi hari ini, nampak dari pukul 7 pagi tadi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah keluar Semanggi, baik itu untuk jalur arteri maupun untuk tol dalam kota, sehingga kecepatan kendaraan hanya berkisar kurang lebih rata-rata 20 km per jam, namun terlepas dari keluarnya exit tol kurang lebih 20 hingga 50 meter ke depan, arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, baik itu untuk jalur arteri maupun untuk tol dalam kota. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Selipi yang akan mengarah ke arah Semanggi, nampaknya saat ini juga terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan di tol dalam kota maupun untuk jalur arteri. Sehingga di jalur arteri yang berkisar bisa ditempuh dengan kecepatan normal kurang lebih 40 km per jam, saat ini hanya berkisar kurang lebih 10 hingga 15 km per jam. Kami himbau bagi para pengendara senantiasa bersabar dan berhati-hati. Pastikan Anda selalu mematuhi setiap rambu-rambu yang sudah terpasang di sepanjang kawasan ini dan selalu ikuti arahan dari petugas kami yang sudah berjaga di lapangan. Dan perlu kami informasikan juga dengan data IRSMS Korlantas Polri kami, pemirsa, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 192 kasus kecelakaan lantas. Dengan rincian 13 orang meninggal dunia, 19 orang luka berat dan 118 luka ringan. Dari 192 kasus laka lantas tersebut, 37%-nya terjadi karena kecerobohan pengemudi. Serta penyebab kecelakaan 29%-nya dikarenakan pengemudi ceroboh terhadap lalu lintas dari depan dan gagal menjaga jarak aman. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara, mari kita sama-sama mempersiapkan fisik kendaraan Anda dan juga fisik para pengendara dalam keadaan baik dan aman. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke arah Sudirman nampak saat ini terlihat masih kondusif lancar. Dengan kecepatan kendaraan juga masih bisa dilalui dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 40 km per jam. Dan kami ingatkan bagi para pengendara untuk senantiasa menggunakan sabuk pengaman saat Anda berkendara, karena bagi yang melanggar akan terekam kamera etle dan dikenakan sanksi berupa kurangan paling lama 1 bulan, serta denda paling banyak Rp250.000. Detikers, mari kita selalu tetap tertib dalam berlalu lintas, bukan karena kita takut untuk ditilang, tapi kita harus selamat sampai di tujuan. Demikian Brigadir Ovelia melaporkan langsung dari Pospol Semanggi, Jakarta Selatan. Kita kembali ke Akbari dan juga Evelyn di studio dan salam presisi. Silakan Akbari, Evelyn. Terima kasih banyak Brigadir Ovelia ya.
Terima kasih tuh dengar tertib berlalu lintas bukan karena takut ditilang. Nah. Aduh. Ini Brigadir, salam juga. Brigadir, respect. Itu di belakang lagi ngapain ya, If? Itu ada yang berhenti loh, bukan mobilnya Brigadir kan itu di belakangnya Ovelia. Oh, mungkin mogok nanti dibantu. Nah kalau boleh tahu nih Brigadir Ovelia tadi mulai tugas dari jam berapa? Tadi pagi mulai tugas dari jam berapa? Brigadir Ovelia. Halo, Evelyn Akbari, tadi sempat hilang suara Akbari juga Evelyn. Oh iya. Oke. Baik, nggak apa-apa kalau gitu. Sekarang apakah terdengar dengan jelas? Halo? Baik, terima kasih. Oke, kalau gitu terima kasih Brigadir Ovelia, tetap semangat, selamat bertugas. Selamat melanjutkan tugasnya. Terima kasih. Brigadir Ovelia. Itu dia. Tapi berarti tadi kamu sempat kayak ada rasa ini ya, reminiscing waktu zaman-zaman olahraga gitu. Kan olahraga mulu ya, emang lewat itu ya? Iya, soalnya tadi begitu lihat Brigadir Ovelia di daerah Semanggi itu kayaknya rute sepedaan gue. Emang iya, tiap pagi di situ? Iya pasti dilewatin lah. Seminggu berapa kali? Sebenarnya sih aku dibilang rajin banget juga enggak. Aku seminggu 2-3 kali. Itu rajin lah. Kalau buat anak sepeda itu seminggu 5 kali, 5-6 kali gitu loh. Jadi ya kalau aku kan tujuan orang berolahraga itu kan beda-beda ya The Tickers. Ada yang sukanya main speed gitu ya, ada yang maunya sebutannya apa sih kok jadi mendadak lupa. Pokoknya ambisi lah pengen jadi yang terkencang atau apa. Ada juga orang yang berolahraga itu entah nggak cuma sepeda kan, sekarang yang happening itu sekarang lari gitu kan, lari. Ada yang adu-aduan speed, pace, ada juga yang sukanya konten, yang penting kita gerak tapi konten. Nah kalau aku nih Akbari, aku ini yang penting gerak, yang penting sehat ya. Biar metabolisme tetap terjaga, otak tetap encer nanti di masa tua, jadi kita pupuk dari sekarang dulu nih, biar tuanya gak kena Alzheimer. Bener. Emang harus berarti Alzheimer? Ya pokoknya intinya kalau kita gak berolahraga sehat gak? Iya enggak kan, bener, makanya intinya investasi diri supaya kesehatan kita tetap terjaga juga The Tickers. Jadi terserah kalau ditanya mau olahraga apa aja yang penting gerak. Mau itu yoga, pilates, senam, nge-gym, main catur juga olahraga loh. Bener, mikir-mikir. E-sport juga boleh ya. E-sport juga boleh banget. Itu dia ya. Nah, tapi kamu emang mulai olahraga dari umur berapa? Kalau aku tuh baru-baru aja sebenarnya. Aku generasi pandemi. Berubah tadinya males. Tadinya sih sebenarnya sebelumnya suka aja, bukan yang rutin banget. Jadi on and off. Jadi kadang dulu sempat Muay Thai, sempat nge-gym, itu kayak seminggu 3 kalian lah, 3 kali. Terus abis itu makin menjadi sebuah lifestyle itu di kala pandemi. Oh sama berarti kita. Bener. Tapi kamu udah duluan. Iya duluan tapi gak seintens ini gitu loh. Sekarang jadi bener-bener kayak kalau gak olahraga tuh mood gue tuh gak se-happy pada saat gue berolahraga. Ya iyalah, olahraga itu kan menghasilkan hormon endorfin yang membuat kita happy. Udah gitu, Akbari kamu kan juga olahraga kan, kamu juga nge-gym kan. Kamu ngerasa gak sih setiap kali setelah kamu selesai berolahraga, kamu ngerasa kulit kamu makin glowing? Iya sih. Iya kan? Iya. Makin glowing, terus badan juga lebih enak. Jujur ketika gue sering berolahraga, gue ngerasa gue jadi jarang manggil tukang pijit ke rumah. Kalau gue ya. Masuk akal. Karena gue berasa badan lebih segar dan gue jadi tambah aktif, jadi cemerecet. Gitu. 10.000 ke atas, 20.000 ke atas keluar terus. Berarti ini habis olahraga nih tadi pagi? Enggak, olahraga otak semalam. Oke, siap. Nah tapi kita sekarang bakal langsung beralih nih ke berita berikutnya The Tickers. Ini ada detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan wanita dalam koper di Palembang. Waduh. Itu ngeri banget ya, abis ngomongin endorfin yang happy-happy langsung di plot twist. Gitu kan, yang menyeramkan. Serem banget Jadi ini ada polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya ditemukan di dalam koper di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Waduh. Pelaku ditangkap di Palembang dan pelaku tersebut digiring oleh aparat dengan tangan terborgol. Terborgol gitu semuanya. Jadi pelakunya langsung digiring sama polisi lewat gang kecil gini seperti yang bisa The Tickers lihat di gambar ya. Jadi pelaku tuh cuman pakai kemeja biru warna tua gitu, terus celana pendek hitam dan kelihatan gitu dirangkul sama polisi dan memang ini masih terduga pelaku sih. Tapi kedua tangan pelaku itu udah diborgol tadi seperti yang kayak Evelyn bilang. Kamu udah sempat lihat videonya ya? Belum lihat. Kamu udah? Belum. Karena biasanya aku kalau jujur ya,
lihat-lihat berita gitu biasa aku skip, suka Takut ya? Apa bisa kita lihat nih? Bisa ada videonya teman-teman? Ada. Boleh kita langsung lihat nih. Coba kita lihat bareng videonya, ya. kita lihat dulu ya. Ini yang di live chat juga boleh komen ya, Detikers. Ini videonya nih. Akhirnya aku nonton video ini. Tadinya enggak ya. Ini dia bisa kita lihat videonya, datang 2 orang, ada yang baju merah. Wanita dan pria. Pelaku dan korban nih ya, berarti Detikers. Nih, pers keluar. Wah. Itu padahal pas masuk tadi nggak bawa koper. Nggak bawa koper. Ini kayaknya di apartemen gitu ya? Iya. Nah ini bisa dilihat ya. Kayaknya kita harus gedein badan loh, biar nggak muti koper. Waduh, bener juga sih. Serem ya. Kita sama-sama kurus soalnya nih, If. Bisa masuk koper kita itu. Itu kayaknya santai banget ya, kayak berdarah dingin gitu loh ya. Kayak nggak tengok kanan kiri, ya terduga pelaku ya kayak hal hari-hari gak sih? Iya, kayak dia santai banget. Serem sih sebenarnya, tapi kalau bisa dilihat lagi nih beritanya, pelaku pun juga sempat tertunduk selama proses penangkapan. Dia juga kemudian dibawa dan diarahkan langsung untuk duduk di kursi belakang mobil Fortuner berwarna hitam. Dan gak ada perlawanan sama sekali. Dia kayaknya mungkin emang udah merasa bersalah ya. Mungkin dihantunya sih. Waduh. Ya pokoknya tim gabungan Subdit Jatarnas di Reskrimum Polda Metro Jaya dan juga Satreskrim Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang Barat dan Satreskrim Poltabes Bandung telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku pembunuhan. Jadi memang udah diamanin dan penemuan mayat ini tersebut sempat membuat warga di Cikarang Kabupaten Bekasi geger, pasalnya ditemukan di dalam sebuah koper. Kopernya itu gimana tuh kemana ditemuinnya? Ditemuinnya kayak gimana ya? Di semak-semak gitu. Di semak-semak? Iya. Serem ya. Resletingnya sempat kayak kebuka gitu, terus kayak sempat ada ini tampak tubuh korbannya. Itu gimana ya yang nemuin kopernya? Ada koper hitam apa nih di semak-semak? Begitu dibuka, kayaknya mendingan gue gak buka ya. Iya serem sih. Aduh serem banget ya itu. Utuh. Tubuhnya utuh berarti ya. Iya benar utuh nih. Utuh? Iya utuh. Korban inisial RM usia 50 tahun warga Rancasari, Bandung, Jawa Barat. Jadi ya semoga bisa diadili seadil-adilnya dan tidak terulang lagi kejadian yang serupa. Aduh amit-amit deh, jangan sampai terulang dong, serem banget. Ya semoga pengadilan menentukan hukuman yang terbaik ya. Harus adil pokoknya. Ini serem banget sih kayak gini ya. Betul. Sekarang tuh makin aneh-aneh ya. Jadi Akbari next time kalau kamu nemuin koper ya di jalanan, hati-hati. Berharap sih uang kaget sebenarnya. Pengennya sih kayak yang waktu itu ya petugas di kereta api gitu kan. Isinya nemuin uang ya. logam mulia. Uang ratusan juta sama logam mulia. Aduh pengennya sih kayak gitu. Mikirnya koper uangnya banyak gitu kan. Jackpot. Gila sih. Langsung itu. Nah di sini juga ada juga nih Akbari rekaman CCTV yang tadi ya berarti ya? Iya benar yang tadi ungkap pembunuh wanita dalam koper di Bekasi masuk hotel bareng korban. Jadi pelaku dan korban berinisial RM sempat terekam CCTV di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Nah dalam rekaman CCTV diterima Detikcom, pelaku dan korban masuk kamar hotel. Berarti tadi hotel, berarti pantesan aja dia bawa koper. Di Bandung ya, tapi ditangkapnya di Bekasi. I see. Ya, berarti bagus juga polisi ya, benar-benar detail gitu. Benar-benar detail. Ditangkapnya di Palembang. Di Palembang. Udah pindah. Udah pindah ya. Wow. Terstruktur juga ya. Kopernya ditemukan di Bekasi. Terus dia langsung berangkat tuh ke Palembang. Tapi gimana ngirimnya ya? Ya kan dia hotelnya di Bandung. Kopernya di Bekasi, dianya ditangkap di Palembang. Enggak. Dari Bandung ke Bekasi kan deket. Nah, dianya ditangkapnya di Palembang. Benar. Sorry. Nah, kira-kira ngapain ya di Palembang kali, kabur gitu. Kabur sih kayaknya fix sih. Atau makan pempek. Bisa jadi. Lebih rileks. Bisa jadi. Nah ngomongin makanan nih ya, tadi kalau di Palembang itu biasanya identik dengan makan pempek. Kalau di Jakarta apa sih? Kalau di Jakarta ini sebenarnya bukan di Jakarta, cuman pengen ngomong aja nih Pak
Pak Presiden. Oh kenapa? Presiden kita Pak Jokowi makan mie gacoan di Waduh. Mataram, tapi kepedesan gitu kan. Gaul Momen banget Jokowi ya. kepedesan makan mie gacoan Udah di kayak Gen Z Mataram. ya. Makannya mie gacoan sekarang ya. Lu demen makanan pedes-pedes gak? Gue enggak lagi. Oh enggak. Gue cupu banget gue. Lu suka? Gue demen, tapi kalau mau bilang kenapa cewek itu identik makan yang pedes-pedes ya, tapi enggak Cowok juga tapi sih. cowok Tapi juga kan. cowok termasuk jarang kan tapi kan. Apa probability gimana? Sama aja sih tergantung Sebenarnya orangnya banyak lagi. juga sih cowok yang Tergantung demen orangnya lagi sih. makan pedes, tapi kalau gue perhatiin banyak kan cewek gak sih lu ngerasanya? Iya. Gue bisa makan pedas sedikit-sedikit dulu karena mantan gue. Oh. Gue sendiri enggak sebenarnya. By default gue enggak. Oh oke, nggak suka ya, nggak apa-apa, bagus. Iya, Soalnya bener-bener. cabai mahal, jadi irit. Lebih murah jadinya. Masuk. Oke, jadi Presiden Joko Widodo menikmati malam di sela-sela kunjungan kerjanya di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan makan mie gacoan. Waduh. Tuh. Jadi nggak cuma happening di Jakarta nih, Detikers, tapi di NTB juga lagi happening nih, makan mie gacoan. Jadi Jokowi menikmati mie pedasnya itu bersama. Oh ada videonya, nanti kita akan putar ya sesaat lagi ya, Detikers bentar lagi nih. Jadi Jokowi menikmati mie pedas itu bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Menteri Pertanian atau Mentan bersama Bapak Amran Sulaiman. Nah jadi Jokowi membagikan momen makan mie lewat vlog di akun Instagramnya. Waduh. Menikmati kuliner andalan dan berjumpa masyarakat di Mataram tadi malam, mari kita dukung pengembangan usaha lokal dan juga meningkatkan perekonomian daerahnya. Tulis Jokowi dalam postingan di Instagram. Nah berikut kita lihat videonya seperti apa, Detikers. Nah. Ini di Mataram, NTB dan ingin mencoba mie gacoan. Rame lagi tuh. Bagus ya. Enak banget ya endorse presiden. Berat boh. Iya. Endorse-nya presiden. Oh nih. Sudah datang mie gacoannya. Saya mau coba ini. Saya juga mau coba juga nih abis ini. Iya. Pedas sekali. Kocak sih. Tapi mukanya kayak gak kepedesan ya. Iya. Pak Basuki ini favorit gue nih. Tapi sudah saya makan sampai level 2 ini. Oke, tapi sip. Di Mataram, NTB dan Ya itu dia video momen Jokowi kepedesan makan mie gacoan di Mataram. Tapi kalau dibilang kepedesan tadi mukanya masih tapi iya. yang malah Lu gue ya, yang kayak kepedesan nih jadinya. Iya. Baru baca beritanya ya udah langsung kepedesan, kayak langsung ngaruh tisu. banget nih makanya Ngaruh If. banget Bener-bener. Gimana lu Sugesti makan gue. cabe bener. Udah nangis, gue udah nangis, semua keringetan, semua meler udah pasti deh gue. Lu termasuk yang kalau makan enak meler gak? Kan ada cewek yang kayak gitu tuh. Gue iya. Sebenarnya gue selalu itu mungkin nggak tahu ya, mungkin karena ada sinus juga ya. Jadi kalau makan pedas dikit langsung gue di rumah gue tisu tuh di semua spot ada. Di meja makan ada tisu, di ruang tamu ada, bahkan di ranjang gue itu ada rak kecil kanan dan kiri gue taruh. Gue tisu bertebaran. Emang tisu banget lo ya? Tisu banget gue. Oke, siap. Tapi tetap makan pedas gak kapok berarti? Enggak, karena kayak adrenalinnya tuh ada gitu, kayak orang Indo gitu loh. Seru gitu ya? Kalau nggak pakai cabai tuh kayaknya hambar. Hambar. Okay. Jadi tadi yang bikin salvok ya Pak Basuki tuh tadi makan mie dituangin kecap ya, kecap manis. Oh. Lo tim kecap manis juga nih? Gue enggak, gue tim original aja, gak ada apa-apa gitu. Iya. Bawang goreng nah, gue tuh kalau ditambahin bawang goreng banyak tuh gue suka banget tuh. Kalau gue gitu. tim cabai. Cabai ya, lu pokoknya bisa di mana-mana cari ya. cabainya mana. Makanya agak salvok kasih kecap. Kasih sih. Kecap. Lu tim manis atau tim asin nih kalau makan mie? Asin nih gue. Asin. Lo apa? Gue bisa semuanya sih. Dulu gue sempet lebih suka manis. Sekarang lagi nge-switch ke asin sih. Tapi apa aja sih, gue gampang makannya. Ya? Soalnya kalau kata mami-mami zaman dulu, apa tuh? Jangan pilih-pilih makanan. Iya, susah nyari makan. Jangan pilih-pilih makanan. Apa yang ada di meja harus dimakan. Jadi mau manis, asin, gue makan. Setuju sih. Nah tadi gemes banget ya ngeliat Pak Jokowi masuk ke dalam mie gacoan pakai acara ngevlog gitu kan di area parkir. Tapi area parkir itu selalu penuh loh. Gue tuh selalu ngerasa ya, tiba-tiba
ada lewat jalan tiba-tiba loh kok udah ada mie gacoan, cabangnya Bertebaran di di mana-mana mana-mana. kan. Iya kayak gue bingung banget sampai kemarin ada video TikTok yang kayak gitu tuh. Kayak orang lagi nyetir gitu tiba-tiba lah kok ada mie gacoan lagi baru ada kayak gitu. Gue jujur baru last week yang lewatin jalan panjang situ kan dekat rumah gue ya. Apa sih nih motor kok sampai ke jalan-jalan meluber-luber ke jalan gitu kan. Iya rame banget gitu Pas ya. itu mie gacoan. Beuh. Gokil ya. Tapi lu udah pernah coba? Belum. Gue juga belum pernah sih, tapi kayaknya menarik sih. Mungkin akan gue coba abis ini karena Pak Jokowi udah makan. Iya, gue juga jadi langsung penasaran. Iya, kita cari-cari dulu kali harganya berapa Pesan sambil ojek break online dulu bisa kali ya? Bisa. Benar. Oke, mungkin sembari kita Benar. ngecek di ojek online kesayangan Hmm. kita ya. Detikers kita akan break dulu sejenak sembari kita mau cari nih bisa nggak order bakmi buat makan siang nanti ya. Yoi. Kira-kira nanti siang mau makan apa? Oke Detikers jangan kemana-mana, setelah ini Detik Pagi akan kembali menemani kalian. Jangan tidur lagi. Detik Pagi, jangan Jangan tidur tidur lagi. lagi. Yes, masih bareng sama Akbar dan juga Evelyn pastinya. Yes, iya dong, jangan tidur lagi. Udah jam Mm-mm. berapa? Ini 9:30. Ayo Detikers, jangan-jangan kamu masih diranjang lagi nih, lagi goler-goler. Tapi emang Nah. goler-goler itu enak sih Enak diranjang. banget ya kan. Tapi bulan Mei ini emang bulan yang paling banyak liburnya sebenarnya, tanggal merahnya. Coba sebutkan ada apa aja. Yang pertama 1 hari buruh. Saya buka detik.com dulu ya ini ya. Saya buka detik.com dulu ya. Bentar. Oke, kalau Detik.com, Akbari bilang bulan Mei libur adalah di bulan Mei. libur paling banyak di bulan Mei. Menurut aku bulan April itu adalah Apa? bulannya berkembang biak. Oh kenapa? Lo emang gak berasa apa? Apa? Kayaknya tiap hari ada yang ulang tahun. Oh Nah. tapi kan berkembang biaknya 9 bulan sebelumnya. Iya, berarti jadwal produktifnya itu di bulan apa? Kemarin gue Oke. bercanda-bercanda sama temen gue itu Masuk akal. kalau bulan April banyak yang lahiran, banyak yang ulang tahun, berarti kan banyak yang lahiran tuh. Bener. Berarti kalau dikurangin 2 bulan, Juni Juli. ya. Ternyata Juni, pas ya Juni Juli. Mungkin itu liburan kan. Juni Juli itu kan Iya entah itu sama. anak atau kuliah cuti semester liburan semester atau Iya, apa. iya, Jadi iya. Juni Juli diluangkan waktu untuk pergi berlibur dan berkembang biak sehingga Bener. hasil produksinya di bulan April. Bener. Hasilnya bisa dinikmati Bisa ya di bulan dinikmati. April. Kayak aku Tuh. bulan tim Taurus. Kamu tim apa? Aku Aries itu. Maret. Deket-deketan Deket. kita. Produksinya sama. Jadi ya nih ya. Oke, coba Nih, disebutkan kalender bulan lengkapnya Mei. ya, bulan Nah, Mei ya. disebutin ada apa aja. Nah, mungkin buat Detikers yang pengen tahu bulan ini gue Betul. pengen healing gitu ya. Gue bisa ambil cuti di tanggal berapa Nih, 1 Mei tadi libur nasional hari buruh. Ini bisa dilihat di detik.com ya teman-teman ya. Ada juga 5 Mei itu liburan akhir pekan. Yang which is jatuhnya di hari Minggu. Iya, Emang sedih libur. banget ya. Ya bener ya. 9 Mei ada libur nasional kenaikan Isa Al-Masih. Habis itu ada juga hari Kamis tanggal 23 Mei libur nasional Hari Raya Waisak. Habis itu ada juga daftar cuti bersama ya hari Jumat tanggal 10 Mei itu buat yang Isa Al-Masih. 24 Mei juga cuti bersama. Udah itu aja sebenarnya. Lumayan lah. Boleh tuh yang lagi planning mau ambil cuti tadi juga Iya. aku lihat juga ada yang di hari Kamis ya. Bener. Jadi daripada kejepit mendingan bablasin Betul. aja. Ngambil cutinya ngapain? Aduh. Nonton film bisa kan? film, Iya kan? Netflix-an Itu gitu dia. ya. Ini kita udah punya rekomendasi nih sebenarnya buat film-film, tapi sebenarnya kita bacain beritanya dulu. Boleh Ya. silakan. Tentang film. Jadi selamat datang di Cinema Scoop teman-teman ya. Yoi, sekarang kita bakal beralih nih mungkin nanti bisa dipersiapkan gitu ya untuk misalkan nanti kan mau nonton film Mufasa nih, ini The Lion King. Dari sekarang nonton dulu nih yang prequelnya, yang Lion King duluan tuh ditonton ya kan. Bukan prequel sebenarnya, film Lion King-nya duluan. Karena ini prequel ya yang bakal upcoming nanti di bulan Desember. Yang main nih banyak banget yang seru nih. Ada anaknya Beyonce juga ikutan. Ada juga ini si Calvin Harrison Jr. yang dia meranin Taka. Ada juga ini aktor Inggris Aaron Pierre yang dipercaya buat ngisi karakter Mufasanya. Gitu ya. Ada banyak lagi nih. Ada tadi ini nih Blue Ivy Carter kan. ini. Like Beyonce. Ini trailernya ya. Trailernya. Bisa dilihat nih.
Seru ya. Anak lu suka nggak nonton ini? Dia nonton Disney nggak ya? Enggak, dia nggak terlalu suka. Dia Dia apa Cocomelon? Transformer. Waduh. Tapi nggak Langsung apa. ngegahar gitu. Seru-seru. Godzilla suka berarti ya? Oh demen. Demen ya? Mereka demen yang gahar-gahar, nggak demen yang cute-cute gitu. Tapi aku demen Lion King. Ingat masa kecil. Iya bener. Tapi versi kartunnya, animasinya. Bener. Bagus banget ya. Bagus. The earth will shake. Destiny awaits you. Ini sembari memanjakan mata ya, ngeliat hijau-hijau kembali Iya. ke alam. Mufasa. Lion King ya. Itu dong. Asli. Ini. Itu pasti. Pasti nanti kan langsung tahu yang begini Iya, ya. iya, Itu itu, momen itu. lagi diangkat kan si Diangkat, Simbanya. si Simbanya. Apa itulah. Sama Rafiki ya kan, Ah. dipersembahin buat apa rakyat-rakyatnya lah ya kan, cerita dia raja. Benar, Bukan, benar, kan? benar. Jadi ya itu sih sama ini yang diserang sama hyena. Oh iya. Itu juga cukup serem buat gue waktu masih kecil tuh, gue ngeliatnya serem banget. Iya sih Iya. kalau buat anak kecil Sekarang itu serem liat sih. Scar tuh serem gue. Gue sih nggak inget, gue cuman inget ya waktu kecil itu gue nonton film Jumanji. Lu tau dong Jumanji? Jumanji tahu. Abis itu gue sampai rumah ketakutan. Abis itu gue denger bokap gue ngomong, tuh jangan ajak anak nonton yang serem-serem tuh. Lihat tuh anaknya jadi ketakutan. Iya si Jumanji namanya tapi juga serem anak sih. kecil, namanya Jumanji juga anak serem. kecil. Sekarang kalau kita nonton Jumanji mah ya apa sih gitu Fun loh. aja. Fun aja. Fun, Cuman iya. buat anak kecil gue nggak tahu sih, mungkin waktu itu kelas 1 SD atau 2 SD. Abis itu gue pulang sampai rumah ketakutan, minta tidur ditemenin gitu loh. Gue udah Tapi agak lupa. Jumanji serem sih sebenarnya. Serem ya menurut lo? Berarti Buat bukan gua gue waktu yang gua cemen. kecil gue serem sih, juga. iya. Karena Karena lu bayangin kayak tiba-tiba keluar binatang banyak, terus binatang. kita bisa tersesat di situ ya kan. Serem sih. yes gitu. Kalau The Tickers gimana? Menurut kalian serem atau ya elah gitu doang? Gue nonton The Ring aja ketawa-ketawa. Aduh serem ya. The Ring tuh trauma film horor pertama gue sih. Jadi gue pertama kali ke bioskop yang film horor tuh The Ring. Tapi tenang, yang trauma gak cuma lu, pasti banyak. Karena itu Sadako salah keluar satu dari yang TV itu gue Heeh. takut banget. abis itu lu langsung males liat TV. Gue takut ya. Eh. Sama Sumur, gue ngeliat Sumur takut. Itu Ini kan nih, serem kan? Itu kan The Ring itu film yang hits di zaman itu ya. Handphone atau smartphone itu belum terlalu happening. Mungkin ke depannya Iya. Juwone itu gak keluar dari TV, keluarnya dari handphone. Iya, bisa jadi. Dari handphone keluar gitu. Bisa Ya, jadi. tapi kan kecil kan, dari smartphone kecil terus tiba-tiba bisa jadi besar gitu kan. Kreatif banget ya otak gue. Iya, serem sih. Oke, Serem kalau sih. The Tickers sendiri apa sih yang kalian inget dari momen film Lion King tersebut? Terus kalau kalian tuh tertarik nggak nonton film yang akan dirilis Mufasa ini, atau kalian lebih prefer versi animasi ya? Kalau lu gimana? Gue versi realnya ini gue suka banget nikmatin karena kayak bikinnya susah gitu. Gue nonton kayak behind the scene-nya, dia kayak bener ngitungin jumlah bulu yang ada di tiap karakternya Oh ya, supaya bulu. real. Iya, bulunya tuh dihitung gitu kayak tiap karakternya gitu. Jadi Kira-kira ada jadi berapa makin real. jumlah Gue bulunya? lupa disebutin, ada yang pernah disebutin gitu. Fun fact-nya Wow. karakter ini bulunya berapa, yang ini berapa. Jadi makanya saking detailnya jadi kayak bener-bener real kan. Dan bahkan nih kalau lu cek di TikTok nih, ada tren tuh buat yang orang-orang yang punya anjing atau punya kucing, itu diajakin nonton film Lion King yang live action. Mereka tuh bener-bener yang kayak nyimak gitu, yang kayak ngerasa ikut main di filmnya. Lu punya Wow. anjing atau kucing gak? Punya. Nah lu ada. setelin Lion King deh di rumah. Jadi anjing gue bakal suka juga nonton. Bisa suka. Langsung mendadak berasa kayak jadi Simba. Iya itu dia makanya. Tapi kalau yang di bioskop belum bisa. Karena kan nanti yang Mufasa ini kan baru rilis di bioskopnya 20 Desember. Jadi kalau Kalau yang ceritanya Lion King nih, aja bisa. kira-kira Mufasa ini ceritanya gimana sih? Kalau ini sebenarnya prequelnya. Jadi kayak kejadian waktu dia menuju sebagai raja singa itu. Berarti dari dia Oh. kecilnya segala macam gitu. Jadi kayak kita ngeliat ke buyutnya dia lah. Buyutnya Buyutnya. Simba nih, buyutnya Simba. Teman-temannya Simba itu Heeh. ada siapa?
Ada Timon, ada Betul, Pumbaa. ya kan? Jadi nanti The Tickers kalau kalian menonton ini akan ada berbagai adegan singkat ditampilkan mulai dari Mufasa yang lagi main sama Sarabi sang ratu yaitu mama dari Simba sampai Timon dan Pumbaa yang terlibat dalam pertempuran sengit bersama Scar. Nah, sesuai sama konsep prequel ya, film ini bakal ngeceritain tentang kisah Mufasa. Ya, Mufasa sebelum dia naik tahta sebagai Raja Pride Lands dan kita bakal diajak buat ngeliat masa kecilnya yang penuh petualang bareng Taka, saudaranya yang nantinya jadi Scar. Oh, jadi itu. mungkin baik kali dulu ya Scar ya. Jadi ya. Baik. Teman Semuanya main, ya kan? kalau dibilang dulu baik, gue percaya yang namanya yin dan yang. Lu tau dong? Iya dong, iya dong. Sebaik-baiknya orang ada jahatnya, Iya. sejahatnya orang ada baiknya. Bener. Tapi Itu kalau sih. ngomongin yang baik-baik itu kayak film Spider-Man juga ya. Itu dia Iya karena kan best friend-nya jadi iya, musuhnya jadi itu. musuhnya tuh Coba nanti gimana tuh. tuh? Nah ini sekarang bintang MCU Tom Holland sudah mulai bergerak untuk film Spider-Man 4 nih geng. Jadi keren banget. Kemarin No Way Home tuh gue nonton kayak sampai 3 kali gue. Wow, sesuka itu? Suka itu gue. Bener kayak gitu. Karena kan bener-bener pertama kali ngebuka parallel universe di Spider-Man. Jadi kayak bener-bener ya apa ya, terenyuh banget lah gue. Dan ini sekarang nih Sony Pictures sama Marvel Studios udah mulai ngumumin proyek film Spider-Man 4 nih, The Tickers barengan sama Kevin Feige sang produser. Dan proyek ini bakal udah dijalanin bahkan dari 2021. Jadi kemarin dalam wawancara terbaru di Sens International Film Festival di Skotlandia, si Tom Holland sempat nunjukin kalau dia lagi pembuatan film Spider-Man 4 yang bakal jadi bagian pertama dari trilogi Spider-Man garapan Sony Pictures dan Marvel Studios. Oh, berarti ini trilogi lagi. Berarti akan ada beberapa film Spider-Man berikutnya nih. Wow, Gak apa-apa, saya penggemar Marvel jadi semuanya yang keluar aku nonton. Nah itu bagus. anakku demennya yang kayak gitu-gitu tuh Marvel. Mantep nih ya. Superhero ya. Dan ini juga pertama kali muncul kan kemarin Spider-Man di film Captain America Civil War. Terus sempat Captain America kayaknya banyak kan ibu-ibu. Karena ganteng. Ganteng, badan bagus ya kan. Kok jadi salpok? Tapi jujur gue dari semua karakter superhero lu paling demen siapa? Gue Loki super villain sebenarnya. Iya sih. Cuman gue suka Loki. Terus yang nomor 2 gue suka Ant-Man. Lu siapa? Ant-Man. Gue demennya Iron Man. Iron Man ya. Berarti lu suka playboy bad boy gitu ya. Enggak, gue demen aja. Maksudnya teknologi yang digunakan atau apa. Ya walaupun Iron Man itu sebagai salah satu superhero hanya mengandalkan teknologi ya. Bukan dari super powernya dia seperti Superman. Bener. Aquaman. Terus apa lagi yang itu. Walaupun agak nge-cross dikit ya Marvel sama DC. Gak apa-apa. Yang penting. Oh, Wonder Woman dong. Lu suka ya. Demen banget gue. Oh bener, harus fit badannya. Iya, kan? harus Wonder Woman gitu bener. kan. Bisa semua bidang. Itu dia. Mandiri, independen. Nah ini kemarin nih berapa nih pencapaiannya nih untuk si Spider-Man nih kalau bisa di recap lagi nih F. Nah pencapaiannya itu semua film Spider-Man ini sukses banget nih The Tickers. Bahkan yang terakhir No Way Home bisa ngumpulin duit sampai 1 miliar US dollar atau sekitar 14 triliun rupiah. Wah. Jadi itu meski sempat ada masalah soal pemasukan dari film-film Spider-Man nih. Iya. Sony sama Marvel akhirnya bisa nyamain pendapat dan nyepak kesepakatan baru. Film Spider-Man yang baru ini kemungkinan bakal jadi trilogi. Emang udah bakal jadi trilogi sih setelah tadi kita baca juga ya. Bener. Jadi siap-siap ya, tontonin semuanya. Iya gokil ya, gue pasti suka sih. Gue sampai sekarang masih nontonin semuanya. Series-seriesnya Daredevil semua gue tontonin. Semua lo demen. Banyak banget gue. Gue kalau film action gue demen sih. Pokoknya biasa kalau ada superhero pasti gue tonton. Oh bagus. Yang gue males sih drama. Oh lu gak suka drama? Males kayak hati tuh dibuat dipermainkan oleh. Ini sama aja gini. Lu nangis terakhir film apa? Jarang nangis karena gue malas nonton film yang sedih-sedih. Gue demennya film yang happy, film thriller, film action. Demennya sama gue demen-demen yang imajinasi kayak kemarin tuh Willy Wonka gitu. Gue suka ngeliatin baju-bajunya, suka
Kostum desainnya tuh lu suka tuh. Iya, gue demen yang unik-unik gitu lah. Apalagi itu. Black Panther berarti suka dong? Demen, Hunger Games gitu gue demen. Oke. Star Wars suka gak? Nggak terlalu sih, cuma nonton tapi enggak sih, karena gue nggak terlalu ngikutin sih. Maksudnya suka juga ya, cuman kayaknya kepanjangan karena udah kelewatan. Gak apa-apa. Terus ada film apa lagi nih? Ini nih, kita ngomongin si Quentin Tarantino. Quentin Tarantino dia bilang katanya kalau film terakhirnya dia ini tuh ya bisa jadi film terakhir atau enggak, tapi nggak tahu karena dia lagi putar otak lagi karena ini film ke-10-nya dia. Jadi sutradara ikonik Quentin Tarantino dia pernah ngomong kalau dirinya bakal pensiun setelah menggarap film ke-10-nya. Tapi ternyata sebenarnya sampai hari ini penyelesaian film itu tuh belum kelar. Jadi judulnya nanti adalah The Movie Critic yang rencananya bakal diproduksi di tahun 2023 yang ngangkat tema kritikus film dengan latar Amerika Serikat di tahun 1970-an nih beritanya. Coba gue WA dulu ya ke Mas Quentin. Bener. Ya. Mas Quentin, yakin nih jadi film terakhir nih yang ke-10 nih. Nggak mau nambah lagi. Biasanya ya kadang orang itu suka luluh. Begitu dapat tawaran angka fantastis, jadi money talk. Iya benar. Kan nggak mau ya dibikin seriesnya atau apa gitu kan. Awalnya nggak mau begitu angkanya cocok langsung goyah ini gitu. Kayak aku harus kerja nih bikin lagi. Harus kerja. Tapi konon katanya sih dia cuma pengen bikin 10 movie ya The Tickers karena biarin dia tuh fokus gitu loh, nggak mikir gue nanti tuh next buat film ke-11 tuh apa. Jadi si Mas Quentin ini tuh bilang cuma mau 10 supaya dia all out dengan film ini supaya jadi the best movie gitu kan. Nanti kalau udah jadi best movie baru pikir lagi nih, kan udah 10 nih udah gak usah, terus ada tawaran-tawaran lagi segala macam, angka makin naik lagi nih. Makin naik lagi, ya nanti dipikir-pikir lagi ya. Dipikir-pikir lagi. Biasanya kan makin susah orang makin berani ya. Iya. Berani bayar mahal kan. Makin gitu. makin kayak jadi kita harus jual mahal nih. Jual mahal. Aduh. Semoga ya. Bisa ditawar lagi. Jangan ditinggalkan. Jadi gimana tuh? Kalau misalkan lo bilang cuma mau 10. Mau bikin 10 doang. Terus ada tawaran angka masuk gimana tuh? Gue gas terus. Iya ada gas. Banyak cicilan saya. Iya. Itu dia. Pengennya udah gak bikin lagi ya. Tapi tiba-tiba bil cicilan dateng. Kaget. Aduh, kenyataannya, realitanya tuh kan. Iya, mau gak mau kerja terus gitu kan. Oke, dan kita bakal bahas lebih lanjut lagi nanti tentang berita-berita yang lainnya di Detik Pagi pastinya barengan sama Akbari dan juga Evelyn Ong. So jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Detik Pagi, jangan tidur lagi. Yes, masih barengan sama Akbari dan juga Evelyn Ong di sini. Dan kita sekarang udah nyampe di segmen yang seru nih ya Iv ya. Bener banget dan biar semakin seru ya pagi hari ini di depan kita sudah ada Pak Yana Nuraga selaku General Manager Art Hotel Gelora Senayan dan ada Ibu Sri Lestari Puji Astuti Kepala Divisi Pemasaran PPK GBK atau Wakil Ketua Tim Transisi. Selamat datang Pak Bu. Selamat datang. Pagi-pagi coba dong sekali seru ya? Bilang ke Detikers bilang jangan tidur lagi. Gitu. Jangan tidur lagi. Tuh. Jangan tidur lagi. Ya. Udah waktunya melek semua gitu ya. Dan mungkin bisa lebih melek lagi nih kalau di GBK nih sekarang ada venue yang bisa bilang sebenarnya nggak baru tapi jadi kelihatan baru. Nah itu dia. Kita bakal langsung pelajarin pokoknya nih sama narasumber kita berdua di sini Detikers. Dan sekarang kita langsung nanya aja nih ke Mas dan juga Mbak. Sebenarnya latar belakang pengalihan Hotel Atlet Century Park ini ke Art Hotel Group nih gimana? Jadi Art Hotel Gelora Senayan tuh gimana ya awal mulanya? Ketemu di coffee shop kah atau ketemu pas lagi push up gitu nge-gym atau gimana? Awal mulanya. Inspirasinya. Terus terang ini sebenarnya boleh dideketin mic-nya. Prosesnya gak gampang ya. Yeah. Jadi ini sih berakhirnya tuh ya memang casual bisnis ya, ada periode waktu gitu ya. Century memang harus berakhir di 16 April 2024.
gitu. Beberapa hari yang lalu ya berarti. Yes, 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Ya, Ya, kurang ya. lebih kayak gitu. Ya. Nah, untuk itu maka manajemen stakeholder kita gitu ya meminta kita GBK untuk memikirkan nih kira-kira Senturi ini mau diapain gitu ya. Ya. Akhirnya tahun lalu kita membuat tim segala macam dengan tetek bengeknya lah ya. Karena ini adalah aset negara, maka kita mempelajari beberapa aspek apa sih sebenarnya yang diminta negara kepada kami, terutama GBK sebagai pengelola aset tersebut gitu ya. Ya. Nah, akhirnya kita come up dengan oke, kita akan membuka lembaran baru nih dengan pola kerjasama yang agak berbeda, yang mana kalau dulu pola kerjasama yang ada adalah dengan pola KSO. Jadi aset dikelola oleh mitra gitu ya. Kalau hari ini GBK sebagai pengelola asetnya, kita sebagai owner menunjuk operator hotel karena bisnisnya hotel, jadi operator hotel gitu ya, untuk membantu GBK dalam running bisnisnya gitu. Perbedaannya di situ. Nah, prosesnya panjang. Kita bikin tim, jadi manajemen GBK membuat tim mempercayakan kepada kita untuk agar GCG-nya tetap dijaga. Apa tuh GCG itu? GCG itu apa Pak? Apa Bu? Nah, GCG-nya tuh saya kurang clear. GCG itu ini ya transparansi lah dalam hal ini baik. supaya tidak ada intervensi ke level tertinggi kami misalnya gitu. Kami dibikin tim, kita research, kita ada juga kegiatan namanya market expose, kita juga didampingi oleh Kemenq dalam hal ini punya saker namanya Elman gitu. Kemudian dari Setnek kita juga ada pendampingan khusus dari PKBLU dan sebagainya. Jadi kita research nih gitu ke beberapa properti hotel gitu ya, yang memang kita rasa memahami segala aturan dan regulasi yang berlaku di GBK. Karena GBK ini tidak murni komersial dan profit oriented. Ini kan yang agak susah ya gitu, karena kami adalah pelayanan umum gitu. Nah, kita pelajari beberapa hotel, banyak waktu itu ya, jumlahnya lumayan. Jadi hotel-hotel kita buat klaster dari yang atas, menengah sampai paling bawah gitu ya. Dikumpulin tuh semuanya. Kita kaji, kita visit ke venue-nya tanpa pemberitahuan karena kita ingin melihatnya semua secara clear dan objektif. Belusukan nih berarti. Ya, nice. kayak gitu. Kita panggil juga, kita diskusi juga segala macam sampai akhirnya kita adakan tender secara terbuka. Melalui pengumumannya waktu itu di sosial media kita, juga ada di Bisnis Indonesia kalau nggak salah. Jadi memang prosesnya nggak mudah gitu, dan kita memilih benar-benar yang sesuai dengan apa yang GBK mau, apa yang diamanatkan oleh stakeholder kita, dalam hal ini Kementerian Keuangan sebagai pemilik aset dan Setnek Sekretariat Negara sebagai pengguna atau pengelola aset tersebut. Kira-kira begitu sih. Iya, cukup menjawab Bu ya. Cukup menjawab. Apalagi maksudnya jadi dengan rebranding yang baru menjadi hotel art hotel ya. Yeah. Apalagi kan itu kan venue-nya tempatnya strategis banget ya, seberangnya GBK gitu kan. Kayaknya sayang kalau nggak di rebranding ulang gitu ya. Nah ini kan biasanya art hotel itu kan identik dengan seni gitu kan, artsy gitu loh. Mungkin ada konsep baru atau kita pada saat mengunjungi hotel tersebut akan menemukan banyak sekali konsep yang berhubungan dengan seni juga nih Pak. Oh itu sudah pasti ya, maksudnya gini. Sebelumnya kan kalau dari operator yang hotel sebelumnya ya, kita bisa bilang itu sudah konsepnya mereka kan dulu lebih ke arah locally traditionals, dimana kalau art hotel itu kan kita ya dari sisi artnya adalah mengedepankan art, contemporary art lah, lebih modern semuanya. Kalau
kedepannya ya tentu secara konsep maupun dari interior, dari kamarnya itu juga nanti akan berubah ya, pastinya ada art objeknya. Kayak mural-mural gitu ya, Betul. kayak as usual gitu. Betul. Nah, kita juga mendukung nggak hanya terhadap senimannya Indonesia juga, tapi juga mendukung dari, karena letaknya kebetulan di Gelora Bung Karno, kita mendukung dari fasilitas sportnya juga. Wah, menarik, ada apa aja tuh fasilitas sportnya? Ada apa Ada aja? pull up bar nggak Nah, ini kira-kira sebenarnya nih? yang paling susah waktu itu ya, karena memang itu kita syaratkan dalam requirement ketika kami tender. Jadi supportnya, sportnya sendiri itu harus menjadi main dalam merunning hotel tersebut, kira-kira seperti Baik, itu. ya. Nah itu kan ngomongin olahraga nih, biar agak santaian dikit nih. Boleh, Secara kan boleh. konsepnya olahraga-olahraga. Nah, Iya. kalau Bu Tari sendiri olahraganya apa nih? Aduh, saya apa ya? Pak Yana. Kita kasih waktu Bu Tari buat mikir. Pak Yana olahraganya apa nih? Bener-bener. Kalau saya big fan of martial art. Beuh. Ya. Aduh, Play. hati gua. Martial artnya apa, Jiu-jitsu Pak? segala Kalau boleh macam tahu. nih ya. Saya lebih ke arah mixed martial art, tapi memang saya mendalami cukup lama, bertahun-tahun itu di taekwondo saya. Oh, taekwondo. Berarti Kayak mungkin nanti sabuknya udah akan sabuk ada serem sih studio nih. taekwondo kali ya. di Sabuk saya nggak pernah berubah, tetap putih. Gak apa-apa, kan hatinya bersih berarti kan. Cinta damai berarti kan. Itu dia. Konsisten ya itu, benar-benar Konsisten. konsisten. Benar-benar. Putih terus. Ya. Nah, Putih gimana terus. Bu Tari? Saya sih lumayan aktif di yoga. Oh, Oke. yoga. Dulu begitu ada pilates, ya pilates tapi on off ya, Karena nggak pegel rutin. banget Bu pilates. Capek Bu. kan, Iya, Bu. paling jalan sore sambil ngontrol kebersihannya kawasan GBK. Oh, iya kan GBK Benar. people. Bu Tari Kan juga GBK aja GBK udah Cari berapa yang kilo murah, jalan di yang sana. murah meriah ya. Heeh. Jadi jalan sore aja. Kita kadang-kadang sama direksi ya, yang sempet aja gitu kita ya olahraga bareng. Kebetulan kita tuh ada hari Krida namanya. Apa tuh? Jadi karyawan GBK seluruhnya dianjurkan untuk berkegiatan olahraga. Itu hari Selasa dan Jumat jam 8 sampai jam 10 Pagi. Nah, pagi. Oh. Nah itu biasanya ya biasalah sarana olahraga yang ada ya digunakan semua oleh karyawan-karyawan GBK. Ada bola, ada apa, seru lah pokoknya gitu. Iya, GBK tuh sekarang tuh bagus banget sih. Udah gitu ada kamar mandinya juga di Iya, sana. nyaman banget. Iya. Kita juga lagi develop toilet VIP yang lebih Oh, proper karena wow. kadang-kadang kan banyak permintaan juga nih mau habis olahraga mau ke kantor gitu Iya. ya, mau meeting gitu ya. Nah ini kita juga sedang kerja sama mitra yang memang ingin mengelola toilet supaya lebih baik lagi lah gitu. Coba kira-kira. Akbari udah menggunakan fasilitas apa di GBK? Udah pernah berkunjung kemana? Yang GBK yang baru. Kayaknya semua aja sih, hampir semuanya. Semuanya. Mungkin yang belum tuh apa ya? Kayak semua aja di squashnya udah, terus Squash, kayak ya. basketnya pasti udah gitu. Aku dulu IM Indonesia Muda, Oh, jadi iya. lapangan ABC tuh dari kecil. Ya di dari, outdoor ya iya, yang dari di toiletnya belakang. jelek sampai Iya. sekarang kayak wah mewah banget tuh. Nah, itu mau kita bagusin lagi Rasain. nanti. Nanti bagusin lagi Bu, Iya. itu udah bagus Bu sebenarnya. Udah Kita bagus sih mau- sekarang Di GBK. zaman yang kayak dulu saya kecil kan beda banget sama yang Iya. sekarang gitu kan. Terus apalagi ya, Kayaknya venue-venue konser udah semua kayaknya ya nggak sih? Lu juga kan bukan sih di situ kan? banget. Aku juga Iya. maksudnya di sana juga jalan di dalam area GBK-nya juga kayaknya teduh banget. Iya, Terus habis nyaman itu banget. berhubung aku diving juga kadang-kadang latihan di GBK Iya, juga betul. bagus Heeh. banget. Gimana? Ada kan ada aquatic. Ada Aquatic aquatic. area. Jadi Oh, aquatic iya, itu kan aquatic juga ada udah. beberapa Iya, itu fungsi. juga bagus. ya. Nah, kalau Pak Yana sendiri gimana fasilitas apa yang udah dipakai di Kalau GBK? dari Arotel Gelora Senayan, kita ini satu-satunya mungkin ya di kawasan Senayan yang punya kolam renangnya itu semi olimpik. Waduh, Ya. berarti Ini nih salah satu fiturnya nanti Betul. nih. Iya. Oke, berarti Panjang 50 meter. 25 meter. 25 meter. mini olimpik. Dan kita juga ada tenis courtnya di dalam. Oh. Iya. Untuk fitness memang saat ini nanti kedepannya kita akan ada namanya wellness centernya di situ. Kita masih setelah berubah menjadi Arhotel ya kedepannya sesuai dengan tahapannya kita renovasi. Tentu secara fasilitas untuk olahraga di hotel pun akan kita diperbaiki. akan diperbaiki. Ya. Wah, seru. Semuanya tetap artsy gitu berarti nanti. Oh ya, ya. Wah, menarik sih. Combine Gokil sih. antara olahraga, seni Hmm. dan Entertainment. entertainment. Wah, lengkap Lifestyle. ya. Jadi tempat nongkrong Lengkap. baru juga nih. Iya. Atau mungkin Itu juga jadi salah satu tempat konsep. titik kumpul. Iya itu Iya. salah satu konsepnya Iya. art hotel yang kita Baik. ini kan juga. Waduh, seru banget. Tapi kalau sekarang nih kita ngebahas tentang
hotel-hotel yang emang udah dikelola sama art hotel lainnya gitu ya. Ini tuh sebenarnya cenderung bedanya drastis atau beda gimana? Berapa persen lah bedanya? Kalau misalnya kayak kemarin ya datang tanggal 15 kan kalian melihat itu masih sebagai operator hotel yang lama. Nah, masih sama ya begitu dari luar tanggal ya. 16 itu lumayan banyak tamu-tamu yang datang itu sedikit surprise ya. Jadi ada beberapa tamu sudah datang sampai pas pengambilan tiket parking lot. Ini saya salah hotel nggak nih? Karena Saking namanya di- pertanggal 16 namanya udah berubah. Oh. Jadi Hotel Gelora Senayan dan bukan hanya maksudnya secara signage ya. Semua signage building semua udah berubah. Itu dilakukan dari dalam satu malam semuanya. Ya. Begadang dong Mas? Enggak. Oke. Kita agak menyiksa sedikit Tidak calon boleh. mitra. Kenapa? Baik. Karena kita nggak boleh ada jeda waktu operasional. Betul. Jadi harus cepet, harus Benar, ini benar. roro jonggrang banget lah gitu. Karena Oke. memang udah banyak mitra-mitra atau apa ya captive market kita yang booking di situ, Iya. kegiatan konser, olahraga dan sebagainya. Jadi memang nggak boleh ada jeda operation ya, Betul. untuk agak kerja keras dikit sih dari sisi Iya. itu memang. Mungkin kalau orang yang lihat apalagi belum bangun masih halu ya kayaknya namanya mesti ini kenapa jadi berubah begini gitu. Iya. Semalam tuh langsung Iya, rubah Roro semuanya ya. jonggrang. Nah, Gila, rencana pengembangan atau perluasan hotelnya di masa depannya kayak gimana nih, Pak? Kita akan memasuki beberapa fase yang nanti jadi persiapannya dari sekarang sampai bulan Oktober itu adalah penyempurnaan dari sisi arrival prosesnya dulu. Nah, setelah itu kita akan memasuki tahapan renovasi floor by floor termasuk ke kamar-kamar tamunya semuanya. Jadi secara overall look mulai dari restoran, coffee shopnya, barnya, lobby area arrival itu sampai ke fasad dan kamarnya itu akan berubah nanti. Beda semuanya. Ya lebih dibikin lebih apa ya? Berseni, kekinian. Kekinian, Gen Z. sporty, Lebih estetik. dinamis Betul. gitu. Wah dulu tuh saya suka banget foto-foto di ini Art Hotel yang Tamrin Sarinah. Kan Oh, iya. tangganya ikonik banget tuh. Ya, Iya itu. Nanti akan ada tempat-tempat ikonik di Art Hotel yang baru ini. sama seperti itu. Konsep Oke. Art Hotel adalah kita punya namanya art space. Hmm? Itu biasanya letaknya di lobby di mana itu menjadi salah satu attraction juga untuk tamu-tamu hotel yang datang. Ya karena konsepnya Art Hotel itu adalah art. Jadi semua hotelnya tentunya ada tempat namanya art space. Jadi mereka tamu yang datang bisa melihat ada karya dari siapa, seniman kontemporer apa yang terbaru lah seperti itu. Dan itu kita rotation biasanya every 2 months or 3 months dengan ganti. Jadi refresh terus ya, Betul. berasa kayak Refreshment masuk terus hotel ya. baru terus. Iya, seru tampilannya jadinya tampilnya menarik. beda-beda. Ya yang di Sarina Itu itu emang dia. very eye catching banget ya. Betul. Itu dengan mural yang satu gedung gitu kan. Ada barnya juga ya kan. Ada. Oh iya. Iya, Sempet. seru. Makanya. Tapi ini kalau sekarang nih kira-kira Century Atlet ini kan merupakan hotel yang biasa dipakai sama para atlet. Nah, tapi kalau sekarang ke depannya apakah akan ada perubahan gitu nanti? Mungkin ini positioningnya bukan buat atlet aja nih, tapi bisa buat yang lain atau Kalau gimana? core-nya tetap karena memang marketnya atlet lebih banyak ya, karena memang itu semangatnya kan di situ. Ya. Terus kita juga tahu bahwa GBK ini kan memang tempat olahraga Ya. gitu. Jadi mungkin nanti agak pembeda sedikit dengan art hotel yang lain adalah value sportnya yang akan kita munculkan juga nanti bersanding dengan si artnya itu gitu. Jadi seperti contoh misalnya fasilitas atlet ya. Ya. Fasilitas atletnya dari room, dari makanan, dari semua kita akan jauh kita akan perbaiki, bukan hanya untuk atlet tapi juga semua yang memang berkegiatan olahraga ya, dari manajernya, dari any kind of yang berkaitan dengan olahraga lah intinya gitu. Bahkan juga sudah mulai kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas olahraga kayak gitu. Itu Ini pasti sih bakal rame bedanya. banget, bisa komunitas banget. lu, Apalagi kan iya. semuanya acara-acara event olahraga, Iya. lari, apalagi ya tiap minggu di Car Free Day itu selalu Iya. rame, nggak cuma satu dua event. Iya. Itu bisa berlangsung 4 sampai 5 event kan, bener kan? Mbak? Barengan. Terus rame banget dan itu Iya. banyak banget peserta-pesertanya dari luar kota. Iya. Itu pasti akan memberikan dampak yang sangat bagus banget buat Art Hotel secara
peserta bisa ratusan, udah ratusan satu event. Kadang bisa sampai 3 sampai 5 rame, dan kadang orang udah dari luar kota capek pengen cari tempat tikumnya, start and finish-nya deket-deket situ. Nah, tapi kalau masalah tadi kan dari hotel yang sebelumnya berubah jadi art hotel, itu berdampak gak sih kepada okupansi? Maksudnya mungkin kayak penggemar beratnya brand tersebut tiba-tiba rubah gini jadi memberikan efek ke okupansinya juga, Pak? Kalau art hotel sendiri secara brand itu sudah cukup dikenal ya, terutama ke new generation ya. Mungkin untuk kawasan Senayan mereka masih ini, tapi kan kalau kita ngelihat dengan adanya art hotel Tamrin, secara brand sendiri art hotel itu kita udah lebih dari 100 properties. Itu across di Indonesia ya. Nah, jadi tentunya dengan additional art hotel Gelora Senayan di kawasan sport center ini kan, Gelora Senayan itu activity-nya banyak dari music concert, kita mendukung sport juga, activities-nya semua di sana. Itu menjadi additional buat tamu-tamu juga, buat customer. Oh, karena sebelumnya biasanya pilihannya hanya di beberapa hotel yang lain. Dengan ada ini yang punya direct akses langsung ke Gelora Bung Karno, yang benar-benar depan-depannya cuman kita. Nah, letaknya juga sangat strategis karena kita next to shopping malls, within walking distance. Nah, keuntungannya lagi adalah gini, karena kita adalah hotel dan kita itu bukannya mall. Mall itu kan terbatas dengan operational hours. Nah, karena saya melihat di situ ada peluangnya, maka art hotel Gelora Senayan menyediakan fasilitas juga untuk let's say tamu-tamu yang selesai nonton ada kegiatan olahraga, pertandingan olahraga, ataupun ada kegiatan music concert, mereka datang ke hotel itu, hotel kita 24 hours. Benar. Untuk kita punya coffee shop namanya Buka Mata, itu 24 hours operationnya. Benar. Apalagi kadang kalau misalnya di daerah GBK-nya full ya, apalagi buat konser ya ada opsi dari si art hotel tersebut, apalagi 24 hours ya. Terus dari gitu yang namanya di hotel kan pasti servisnya mantap gitu kan. Seru banget. Menu-menunya berarti high protein diet dong, karena kan banyak. Soalnya ada cafe yang memang healthy food ya. Healthy foodnya ada. Ini bidangnya dia juga nih, bidangnya dia. Nah, mau masuk juga ke dalam art hotel bisa nanti dilanjutkan ya. Dia expert di nutrisionis untuk olahraga nih. Tapi ini pertama kalinya art hotel mengutamakan untuk di konsep olahraga, atau sebelumnya juga ada di art hotel lainnya, Pak? Kita sebenarnya art hotel itu adalah gini, satu mengangkat ada makanan-makanannya tentunya dari yang lokal ya, Nusantara, tapi kemasannya berbeda. Secara display mungkin lebih secara fusion art lebih tampilannya lebih baik lah. Nah, dari sisi nutrisi sendiri kan kita contohnya gini, beberapa hotel kan menggunakan MSG apa segala macam. Kalau kita enggak, kita sangat concern. Jadi benar-benar bumbu itu kita kaji. Pokoknya kalau bisa no MSG sama sekali malah. Jadi benar-benar rasa segala macam, dan tim dari contohnya yang di hotel yang saya kelola, Hotel Gelora Senayan, itu chefnya itu sudah train dari sebelumnya untuk memberikan makanan-makanan yang rasanya oke, tapi juga dari sisi nutritious, nutrientsnya segala itu juga dilihat. Nah, kalau untuk kalangan olahraga, kita kan juga mendukung sports activity juga untuk kalangan atlet ya, dan ini. Itu juga nanti ada baik dari sportsnya sendiri, ada nutrition juga dari kita juga ada yang menilai bahwa makanan-makanan yang disuguhkan terhadap atlet itu adalah makanan yang memang high protein, yang baik, yang aman gitu. Meningkatkan performanya mereka. Bidang banget nih. Dia expertise di bidang nutrisionis. Sama, kita bisa mampir, ini hotel kita banget ini karena kita sporty nih. Jadi Detikers, kalau Anda mau menginap di art hotel jangan khawatir kalau lagi dalam program training ya, lagi mau ikut event atau rest atau apapun, karena di art hotel menyediakan makanan yang sudah sesuai dengan nutrisinya. Nggak usah khawatir pakai MSG nggak, nanti masa otot gue berkurang. Hilang, iya kan? Itu dia, masalah hilang mendadak. Penting banget. Tapi kalau sekarang kita ngomongin tentang strategi pemasaran nih yang digunain sama hotel buat narik audiens gitu ke segmen pasar yang berbeda, kira-kira gimana? Ada strategi khusus kah dari art hotel sama GBK? Kalau saya, Bu Tari? Kalau saya, strateginya ya lebih kemarin ini kan sebetulnya memang kalau hotel atlet itu kita tahu ya, hotel atlet Century Park gitu ya.
namingnya iya gitu ya. Artinya memang sekarang publik sudah 30 tahun gitu ya. Top of mind bahwa Senturi adalah hotel atlet. Nah, itu memang hari ini tetap kita pertahankan dengan fasilitas yang lebih baik gitu ya, bekerja sama dengan operator hotel, Art Hotel gitu. Strateginya kita akan lebih banyak berkomunikasi dengan pelaku-pelaku olahraga gitu ya. Mungkin nanti setelah renovasi lebih baik, rencananya GBK dan Art Hotel juga akan mengundang komunitas-komunitas olahraga untuk supaya lebih mengenal nih loh wajah baru kita dengan fasilitas kita yang baru gitu ya, bisa melalui direct to community atau melalui PB-PB yang terkait. Karena memang sebetulnya di Art Hotel sendiri itu juga ada beberapa PIC yang selama ini dedicated menangani atau men-treat atlet-atlet tersebut gitu. Nah, mungkin kalau dari Art Hotel rahasia pemasarannya. Tapi itu seru banget sih, jujur ya, saya sebagai pelaku sport enthusiast di daerah Sudirman itu suka bingung nyari kafe yang buka dari pagi. Nah, sekarang udah ada opsinya nih. Ada Art Hotel 24/7 sebelah GBK abis lari ya, jadi GBK People. Nah, langsung ke sana. Kadang-kadang kan gini, kadang juga mau breakfast susah ya. Bener, apalagi misalnya sepedaan. Kalau lari ya udah tinggal lari kan, hujan-hujan. Nah, kalau sepedaan sih saya kadang suka males ya, karena takut kepleset, bahaya kan. Jadi kalau misalkan hujan biasanya, misalkan kita kan biasa sepeda jam 5 pagi nih udah on saddle. Nah, begitu waktu itu pernah kejadian jam 5 udah on saddle, tiba-tiba 5:4 atau 5:30 hujan. Mampir mana ya, mau nongkrong mana ya, bingung kan. Ini bener banget loh. Apa jadi tempat nongkrong, nanti next time kalau misalkan saya olahraga hujan, udah ke Art Hotel aja Jangan khawatir masalah hitungan intake, semuanya udah ditaker, udah dari nutrisionisnya nih. Bener. Nah, gimana Pak, lanjutin yang tadi jadi belok-belok nih kita. Oh, itu sesuai yang tadi. Jadi kedepannya memang kita kan mencoba nanti invite lah ke berbagai sports community ya, termasuk yang cyclist juga. Nah, itu kan kalau cyclist butuh parkiran khusus buat sepeda. Oh, itu ada juga. Itu dedicated parking area. Doang. Ya. Memang belum. Tapi sepeda lu mahal. Enggak, mahal murah relatif ya. Belum sempurna, tapi kedepannya nanti akan sudah lebih proper. Masuk dalam planning. Termasuk kita kan ada beberapa komunitas yang dari otomotif juga. Kita tuh karena letak hotel yang sangat prime dan strategis ya. Misalnya untuk weekdays pun akses menuju hotel itu tidak terlalu dibatasi oleh ganjil genap, karena banyak aksesnya kan bisa. Benar. Itu salah muter satu. sedikit lah memang, tapi tetap tidak terangkat ganjil genap karena jalan pintu 1 Senayan itu open. Nah, makanya saya sering ke GBK. Kenapa? Bener, opsi gage-nya tuh ada. Kalau lagi sesuai dengan plat mobil lewat depan, kalau enggak lewat belakang. Bener. Setuju, terus Pak. Nah, untuk komunitas yang pecinta motor besar, ya kita menyediakan juga parking space untuk motor di atas 500 cc. Itu seandainya diberitahukan lebih awal, kita siapkan butuhnya berapa, apakah mereka datang secara rombongan, ada meeting, event, dan lain-lain, itu bisa disiapkan. Difasilitasi langsung ya. Biasa tuh San Mori. Karena kebanyakan kalau betul. Karena kebanyakan kalau hotel-hotel besar ya mereka menjalankan fasilitasnya mungkin buat hanya kunjungan 1-2 ini, tapi kalau kita menampung untuk semua event bisa. Mantap. Dengan jumlah meeting function rooms kita yang cukup banyak, itu kan fasilitas MICE kita juga cukup besar di sana. Wah, ini seru banget ya dari tadi, jadi semakin tertarik mampir ke Art Hotel yang baru yang berada di GBK. Nah, karena kita udah tertarik, pastinya kita juga penasaran nih, ada promo apa gak sih Pak? Mungkin promo atau program khusus yang ditawarkan. Bener, ini pasti dari tadi Detikers dari tadi penasaran nih, makin pengen sana, ada program atau promo khusus mungkin, silakan. Boleh. Nah, jadi saat ini kita punya promo yang sudah berjalan sampai nanti itu selama 3 bulan ke depan tuh ada promo dengan starting rate di 999 gitu, and up ya, tergantung dari tipe kategori room kategori yang diambil seperti itu. Itu kayaknya aku lagi lihat ada iklannya di jalan-jalan. Ada. Bener ya? Ada. Makanya kemarin kayaknya ngerasa lihat ada promo itu juga sih, aku lihat itu. Wah, brandingnya banyak deh. Bisa cobain langsung tuh ya. It's reopening promo rate
bisa dilihat ya, sudah di broadcast di mana-mana juga. Sebenarnya kita mengundang semua tamu dan halayak itu juga untuk mulai melihat ke Arhotel Gelora Senayan adalah gini, dengan nanti sebenarnya yang launching yang benernya itu untuk dengan new menu itu kita akan launching di bulan Mei ya, which is per tanggal sekarang minggu pertama ini. Kita sudah dengan new menu konsep, baik dari untuk buffetnya maupun di ala carte-nya. Nice. Dan dari coffee shop-nya juga menunya juga udah baru semua nih. Udah dengan Arhotel style. Oke. Signature-nya apa nih salah satunya? Wah, signature kita hampir semua makanan di situ banyak yang memang apa namanya, kita nama restorannya aja dulu ya. Ini Boleh dong, ayo dong. nama restonya itu adalah Lidah Lokal. Lidah lokal. Kenapa namanya itu? Jadi kita punya satu outlet Lidah Lokal itu di awal mulanya dari Bali. Dari itu memang originally from Arhotel di situ. Nah, untuk Arhotel yang di Bali itu ada Lidah Lokal, kita bawa beberapa konsep menu yang dari sana ke sini, tapi ada juga beberapa konsep menu yang kita lahirkan khusus untuk Arhotel Gelora Senayan. Ya sesuai dengan apa namanya, preference-nya, kira-kira high demand-nya seperti apa dengan kemasan yang berbeda. Untuk coffee shop-nya sendiri yang buka 24 jam, kita namakan Buka Mata. Ya tadi udah sempat itu sama Bu Tari. Buka Mata. Mantap ya. Berarti ada kafe dan ada restorannya juga nih. Ada art space-nya juga. Ada art space-nya juga. Ada kolam berenang juga. Iya, benar. Saat ini kalau misalnya tamu-tamu atau siapapun yang datang ke Arhotel Gelora Senayan, begitu masuk lobby sudah melihat ada art space-nya di situ. Tapi nanti ke depannya kita akan membuat satu art space, mungkin kita masih wacana ya, mungkin akan di apa namanya mezzanine floor, sehingga apa namanya space-nya lebih besar dan collection art yang bisa ditampilkan juga bisa lebih banyak. Wah, Menarik. sabar ya. Menarik. Boleh Jadi, sih kita diundang Pak ke launchingnya Pak, bener Pak, Bu, boleh lah Bu. atau mau kolaborasi juga? Kolaborasi juga bisa, boleh ya kan. Kita bisa kan banget. influencer nih. Pas lah pokoknya. Tapi yang jelas Detikers jangan lupa buat datang langsung ya ke Arhotel yang baru ini di Gelora Bung Karno, pastinya Arhotel Gelora Senayan. Jadi langsung aja datang, tempatnya tuh samping FX, ya kan? Yes, benar, samping FX seberangnya GBK. Bisa ngintip-ngintip orang yang main baseball di situ langsung. Pasti tahu lah, ini hotel legend kok, semua pasti tahu lah. Gitu. Jadi sekali lagi nih, kira-kira mau ada yang ditambahin dari Bapak dan Ibu kira-kira tentang Arhotel Gelora Senayan buat Detikers? Apa ya? Buat Detikers diajak. Diajak atau diapain lagi gitu? Buat teman-teman yang sering berkegiatan olahraga ya, terutama silakan mampir ke Arhotel Gelora Senayan untuk merasakan nuansa yang berbeda nanti yang akan dibuat oleh Arhotel. Pak Yana sendiri? Dong Pak. Detikers, come on over. Tuh, langsung. Harus coba. Ini satu-satunya hotel yang dimiliki oleh Gelora Bung Karno dari PPK GBK selaku pengelola kawasan. Ini suatu yang beda lah. Punya direct access ke GBK, the best view in the area. Ya, karena ya kita langsung ngadepin di green green sectionnya GBK di sini. Best view, bisa ngelihat baseball, betul. Ada baseball fieldnya juga di situ. Softball, baseball. Any kind of sport lah. Itu dia. Jadi misalkan nih beberapa bulan udah ada nanti ada jadwal timnas segala macam. Langsungnya booking dari sekarang. Apalagi lagi ada promo tuh. Promo opening kan. Promonya 3 bulan loh nih ya kan. Kalau mau ketemu sama atlet-atlet idolanya, mungkin kebetulan ada yang nginep di situ. Oh, sudah pasti di situ. Tuh kan. Nanti kalau enggak juga ada atlet taekwondo yaitu Pak Yana. Iya, ini siapa tahu mau ketemu atlet taekwondo ya kan. Oke, terima kasih Pak Yana dan Bu Tari udah meluangkan waktunya bergabung bersama kami di Detik Pagi. Dan sebelum kita break, kita sama-sama akan mengucapkan tagline-nya kita. Tahu dong, masih ingat kan tadi? Jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi. Tapi setiap kita ngomong Detik Pagi, Bapak sama Ibu jangan tidur lagi. Oke. Baik. Siap ya Bu ya, kita ke kamera yang sini. 1, 2, 3. Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Yeay. Detik Pagi, jangan tidur lagi.
Yeay. Masih barengan sama Evelyn dan juga Akbari di Detik Pagi pastinya. Dan sekarang kita sudah kedatangan tamu, ada 2 orang di sini. Iya. Tamu. Coba silakan sapa-sapa Luar biasa. dulu para Detikers. Iya Sembari dong. memperkenalkan diri, mungkin yang di rumah udah pada bosan. Enggak Iya. bosan. Kita enggak bosan. Kita enggak bosan. iya. Kita gagal Kita nih. mau usah present, mereka Gitu, memperkenalkan iya. diri Iya, ya langsung ya. perkenalan. Boleh. Kita present mulu sekali dong. Iya bener. Halo Detikers, halo. Kasih tau dong. Ini partner gue Sa- kemarin. saya yang punya gitu. bilang, Kemarin punya saya program, gitu. Ini loh, berpartner dengan Evelyn. Iya. Ketika kalau ada yang ingat. 2 hari. Hari Senin. Hari Senin. Ketika si Mas Dananya telat kan. Waduh, Jadi gua terpaksa gokil Mas. host inval. Gokil, Enggak Mas. apa-apa, sering-sering juga Respect, boleh. Respect. Nah, di sini coba perkenalkan diri dong. Halo Kan- Detikers. Wes. Gede. Ini masih udah gak asing lagi Udah nih nggak kalau asing lagi ngomong lah ya. kalau ngomongin bola selalu bookingnya Mas Lukas sudah. Iya. Gimana? Nah, Siap nanti malam? Siap Aduh, nanti malam. Akbari, Evelyn? Gimana? Siap sih. Oh, iya. Kalau dari lu gimana Mas? Kemarin mengecewakan nggak? Ya, udah bisa diprediksi sebenarnya. Oh, Udah bisa prediksi. diprediksi. Oh. Karena Gue memang- prediksi lu 2. Iya, 1. cuman Iya. karena Ya sebenarnya kita terlalu- gol sih 1 iya, ya harusnya. terlalu pengen apa namanya? Lolos ke Olimpiade kan. Iya. Karena pengen mencetak Kadang- sejarah gitu kan. Nanti masih ada kesempatan jangan Nanti malam. jangan ya. menyerah gitu. Jangan Iya, menyerah. iya. Iya dong, jangan menyerah. Nah, Iya, terus bener. nanti malam mau nobar di mana, Mas? Kayaknya di rumah deh nanti. Di malam. rumah. Iya. Bener. Setelah kemarin pengalaman di GBK terlalu ramai ya. Oh, kemarin rame banget. Iya, rame banget. Bareng nonton nobar bareng Dan berdua. kemarin ternyata Gimana? ada anak magang di lantai 8 tuh Heeh. nobar di GBK, kecopetan dia. Oh, serem juga. Kecopetan, handphonenya hilang. Wah, serem banget. Karena memang terlalu ramai. Rame Ramainya banget luar ya. biasa. Tuh. Oke. Nah, Mas, Anak apa lo cashless kan semua serba digital. Iya. Hati-hati lo. kalau hilang udah pusing gue tuh gimana? Pusing tuh. Harus Oh, buru-buru iya. ngeblokir semuanya kan. Iya. Oh, bukan itu, bingung pulangnya. Oh, iya, Kalau bener. mau pakai Iya, iya, ojek iya, atau bener, apa, Iya. mau ngabarin Udah orang jadi susah hilang. sebatang kara. Dia Tapi dia, memang dia penting tipikal sih. nggak pernah bawa dompet, Mas. Nah, Dia semuanya serba digital, semuanya. penting sih bawa uang cash itu penting. Iya. Walaupun hanya 10.000 20.000 Iya. itu penting. Oh, gitu ya. Iya, iya. Tapi kita Setidaknya menyelamatkan kita ketika pulang dulu gitu. Iya. Nyampe mana dulu Mm-mm. baru. Nah ini kan karena pentingnya Bisa kita kan KTM. anaknya cashless, jadi bolehlah dikasih lah yang keras-kerasnya kita juga mau. Kasihan Penting lah, kasihan. kasihan. Oke, baik. Jangan sampai kayak Enggak deh digital aja deh. Iya, gitu aja. jangan sampai kayak ibu-ibu yang di viral ya. Yang Ya, viral. jangan sampai lagi tur dia. ya Lagi lagi tur. tur tiap kota. Tapi yang kemarin kita omongin itu loh Mas, Iya. udah diamanin kok sama Udah Dinsos. diamanin. Itu kalau nggak diamanin sampai Doha kali Mas. Aduh, bisa jadi ya. Oke, baik Mas, sekarang kita langsung aja ngebahas tentang bola nih yang tadi nanti malam ada Indonesia versus Irak. Yang kira-kira nih kalau dari statistik seperti apa, Mas? Dibahas. Statistik Irak sama Indonesia ya. Iya. Indonesia dan Irak itu mempunyai jumlah gol yang sama, 7. Wow. Sama-sama bikin 7 gol. Indonesia kebobolan 7 gol dan Irak juga kebobolan 7 gol. Jadi Wow. secara statistik kedua tim ini seimbang lah. Wow. Terus kalau soal penguasaan bola, Irak juga sekitar 40%, di angka 40 sekian, Indonesia juga di 40 sekian. Jadi ya duel nanti malam itu sama lah kekuatannya. Wow, rankingnya ranking berapa kalau Irak? Di Irak FIFA? masih di 100 besar, kalau Indonesia masih di 134 ya kemarin ya. Tapi Tapi ini kan 134, sekalian Irak berapa? ya, 100 besar. 100 Nah, besar. ini sekali lagi kompetisi di level kelompok usia. Jadi peringkat FIFA itu sebenarnya bisa ditepikan lah gitu. Oh, karena itu Karena yang beda, emang beda. udah Beda, di atas beda. U23 Ah, ya. ah. Baik, Yang baik. senior dan kelompok umur itu pasti berbeda. Baik, baik. Tapi baik. kan Irak katanya buat yang tim seniornya prestasinya cukup bagus Ya, ya. dan Indonesia kemarin kalah 2 kali ya lawan tim senior Irak. Mhm. Itu kalah di Piala Asia dan di kualifikasi Piala Dunia, dan kekalahannya cukup mencolok, yang di kualifikasi Piala Dunia 1-5 dan di Piala Asia 1-3. Indonesia melawan Irak di kelompok umur 23 tahun itu punya kenangan buruk di Doha, Qatar. Di di Asian Games 2006 kita pernah dihajar 6-0. Wow. 6-0. Tapi ya itu kan sudah Berlalu. 18 tahun. Kan belum ada Sinteo. Berlalu. Iya. Tapi kan malam hari ini dengan kondisi para pemain Irak yang lagi katanya banyak yang cedera, apakah itu akan memberikan udara yang segar untuk tim Indonesia Garuda Muda? Gimana tuh, Mas?
bermain di turnamen ini adalah mengenai soal recovery, karena dengan jadwal pertandingan yang 3 hari sekali, siapapun tim yang bisa pulih lebih cepat ke kondisi 100% akan bisa memetik kemenangan. Selain itu, yang menjadi catatan adalah kedua tim ini sama-sama baru saja kalah. Siapa yang bisa bangkit lebih dulu akan bisa memetik kemenangan. Tapi kalau ini misalkan Mas, kan Irak ini sudah ngelawan 2 tim Asia Tenggara lainnya kan ya, kayak waktu di penyisihan kalah lawan Thailand 2-1, terus di semifinal menangnya 1-0 doang nih lawan Vietnam. Apakah lawan Indonesia ini dia juga jadi agak lebih mudah ya, dalam tanda kutip, karena bisa mempelajari peta kekuatan Asia Tenggara gitu? Iya. Tapi jangan lupa juga Indonesia juga pernah melawan 2 tim Timur Tengah di fase grup saat melawan Qatar dan melawan Jordania. Kita juga sekali menang dan sekali kalah. Jadi kalau dibaca dari situ sebenarnya kekuatan 2 tim ini ya seimbang-seimbang aja sih. Jadi Indonesia bisa memetik kemenangan, Irak juga bisa memetik kemenangan. Ada satu yang harus diwaspadai adalah pemain nomor 7-nya Irak. Dia sudah mencetak 3 gol. Dan di Piala Asia di tim senior dia juga pernah membobol gawang Indonesia. Oh, dia juga main di tim senior juga, makanya itu bisa memberikan bahaya nih, ancaman nih. Tapi kalau dari timnas kita ada yang absen nggak Mas kira-kira? Rizky Ridho karena mendapat kartu merah, jadi ini juga menjadi ujian untuk Indonesia bermain tanpa Rizky Ridho. Rizky Ridho pemain yang paling banyak melakukan sapuan di Indonesia sebanyak 23 kali. Selama Rizky Ridho main, ya kita bisa melihat kontribusinya Rizky Ridho, salah satunya di gol kedua saat Indonesia melawan Jordania yang menjadi salah satu gol paling indah di Piala Asia U23 2004 ini. Gantinya siapa Mas? Iya. Untuk saat ini pilihan yang dimiliki oleh Sintayong cuma ada Muhammad Ferrari, Justin Hapner, dan satu lagi Komang Teguh Trisnanda. Ya. Berarti ganti formasi ini berarti. Komposisinya cuma itu. Tetap 3 back sih menurut 3 back. saya. Baik. Ya. Baik. Tapi ada satu hal lagi nih yang paling penting juga. Tahu nggak apa? Wasit. Iya Mas, lagi-lagi nih VAR-nya dipimpin sama Thailand nih Mas. Ya, setelah kemarin kita cukup reaktif ya menilai wasit tidak fair, setelah kita review setelah pertandingan, itu memang wasitnya ya fair aja kok sebenarnya. Dan beneran offside itu Mas? Beneran offside. Dan itu juga sudah dikonfirmasi oleh mantan wasit nasional yang mempunyai lisensi FIFA juga kan, Jimmy Napitupulu, yang memang seperti itu gitu. Tapi kan kameranya gara-gara beda gitu. Jangan salahkan angle kamera. Aku tidak melakukan apapun. Dan salah satu keputusan yang bisa diperdebatkan cuma kartu merah Rizky Ridho. Itu gimana menurut Mas, adil nggak? Ya secara mekanik tubuh itu kalau sedang melakukan sapuan akan sangat susah untuk menaik lagi. Tapi kalau misalnya wasit dalam penilaiannya secara subjektif menilai Rizky Ridho ada intensi untuk menarik lututnya, mungkin akan hanya berbuah kartu kuning. Gitu. Nah waktu kejadian itu Mas, pas lagi nobar tuh kayak apa Mas emosinya? Ya. Wasit itu gimana? Pas lagi nobar kan di GBK kemarin. Ya pasti kecewa lah, semua orang pasti kecewa dan banyak yang nyari akun wasit lainnya kan. Mau ngajak silaturahmi kemarin. Mau ngajak silaturahmi. Lucu-lucu itu. Lama padahal ya. Tapi kalau yang wasit VAR ini kan Mas, yang dari Thailand ini kan sudah beberapa kali ya memimpin laga lawan Indonesia. Tapi kali ini kan dia nggak jadi wasit VAR utamanya ya, jadi asistennya aja. Itu gimana tuh Mas? Ya kita percaya aja sama wasit yang sudah ditunjuk sama AFC, karena mereka juga nggak akan merusak pertandingan kok gitu aja. Karena ya wasit punya penilaian sendiri pasti. Kita harus baca law of the game yang benar-benar. Jadi kalau misalnya ada keputusan wasit, ini kok kontroversial, ya kita lihat lagi aja ke law of the game yang sedang berlaku gitu. Nah ini misalkan nih Indonesia mampu mengalahkan singa Mesopotamia. Nah ini julukannya Lions of Babylonia. Oh, Lions of Babylonia. Ya, kalau Mesopotamia yang senior. Oh, oke. Yes, itu Garuda dipastikan mendapat gelar juara ketiga serta masuk ke Olimpiade Paris. Namun jika kalah nih, kan masih ada kesempatan nih untuk masuk Olimpiade lewat playoff. Siapa nih yang akan melawan Garuda Muda jika memang pertandingan malam ini Indonesia, ya kita nggak mau sih, gagal meraih tiket tersebut. Itu wakil dari Afrika. Guinea, yang kebanyakan pemainnya bermain di Liga Prancis. Jadi semoga saja nanti Indonesia menang di pertandingan nanti malam sehingga tiket Olimpiade udah berhasil dikunci gitu. Yang penting kalau bisa menang sekarang kenapa harus ada yang kedua gitu kan? Capek-capekin ya. Gitu. Dan kalau misalnya nanti Indonesia amit-amit kalah, takutnya momentum yang bagus di timnas sudah hilang karena pertandingannya baru akan digelar 9 Mei, seminggu lagi di Paris.
Tapi kan banget jadwal mereka ya Mas ya. Tapi kan Pak Jokowi sama Sintayong sendiri juga sebenarnya optimis ya, sangat optimis. Kita juga optimis sih. Buruan beli bajunya sebelum harganya mahal nih jersinya. Makin naik ya. Makin naik. Kalau secara komposisi tim nih Mas, nanti kan timnas sudah diperkuat Rafael Strike lagi kan ya? Iya. Untuk lini serang berarti aman ya berarti ya. Tinggal gimana kita bangkit aja ya dari kekalahan ini ya. Jadi ini memang permainan soal mental ya. Di gimana kita bisa bangkit dari keterpurukan. Bahkan di liga-liga Eropa juga begitu kan. Kalau misalnya habis kalah, ya gimana caranya di pertandingan berikutnya kita menang gitu. Memutus tren negatif dan kembali ke tren positif, kembali ke jalur kemenangan. Kalau secara permainan, apa yang harus diwaspadai nih Mas dari Irak? Betul. Dari Irak itu bermain cepat di sayap ya. Jadi seperti Ali Jasim tadi, kita harus segera dimatikan. Sementara kita mempunyai kelemahan di pos kanan permainan yang di kemarin back sayap kita ya. Yang kemarin diisi oleh Fajar Fatur Rahman dan Rio Ilham Fahmi. Dan di kanan di belakangnya ada Muhammad Terari. Ya itu segera harus dibenahi sih. Jangan sampai bolong lagi, jangan sampai kebobolan lagi. Dan yang menjadi catatan adalah Indonesia sudah mencetak 3 gol bunuh diri. Itu artinya koordinasi lini belakang harus diperkuat lagi. Jangan sampai kayak kemarin Pratama Arhan nendang sementara Hernando malah mau nangkap. Jadi gol bunuh diri. Itu yang merugikan. Momen-momen kecil seperti itu yang di Piala Asia dan event-event besar lainnya itu tidak bisa ditolerir. Siapapun yang melakukan kesalahan itu pasti akan dihukum. Hukumnya apa Mas? Ya gol dari lawan. Oke, benar. Pasti lawan akan dengan mudah ya. Dengan mudah. Ya, detil-detil kecil seperti itu yang bisa menjadi penentu pertandingan. Oh iya benar, dimanfaatin langsung ya, benar. Berarti yang udah gol bunuh diri itu ada Justin Hapner, Komang dan Pratama Arhan 3 itu berarti. Ya, itu sudah menjadi rekor di satu edisi gelaran Piala Asia yang dicetak oleh satu tim. Demi apa kita rekor gol bunuh diri Mas? Dari 2013 Indonesia paling banyak di satu edisi. Sepanjang 2013 sekarang. Wow. Sekarang nih prediksi formasinya line up-nya seperti apa sih yang digunain sama Sintayong? Untuk posisi kiper Hernando Ari tetap masih akan menjadi andalan di 3 back tengah ya seperti yang saya sebutkan tadi. Justin Hapner, Ferrari dan Komang Teguh. Di 4 gelandang ada Pratama Arhan, Nathancho Jenner dan mungkin Rio Ilham Fahmi karena dia kemarin ikut press conference ya. Di 3 penyerang ya Struik, Marcelino dan Witan. Oke. Hoki Caraka belum turun berarti? Belum. Mungkin bisa menjadi pengganti kalau misalnya nanti diberi kesempatan. Siapa tahu jadi kartu as kita kan. Siapa tahu dia bisa bawa hoki kan. Menjadi senjata pamungkas kan karena belum pernah diturunkan di Piala Asia. Benar. Nah misalkan nih nanti malam kan jadwalnya Indonesia melawan Irak nih. Terus Indonesia menang nih, gitu kan. Dapat langsung kartu tiket ke Olimpiade Paris ya setelah Indonesia absen kurang lebih dari 68 tahun ya. Nah misalkan udah masuk nih ke Olimpiade Paris. Kira-kira nih ancaman awal bagi Indonesia di Olimpiade yang mendatang itu siapa nih? Ya kalau masuk grup mana gitu kan? Iya benar-benar gitu. Kita akan masuk grup dengan Argentina, Maroko dan Ukraina. Argentina mah bukan ancaman lah ya. Malahan kita lagi nunggu rematchnya nih di senior ya kan. Iya udah diteleponin mulu, di-emailin mulu ya. Untuk level Olimpiade ya kita memang tidak bisa memilih lawan lagi kan karena ya siapapun yang dihadapi pasti berat karena udah Olimpiade pasti diisi oleh tim-tim terbaik. Tadi Maroko, Argentina siapa itu Mas? Ukraina. Waduh. Gokil ya. Argentina itu. Secara fisik juga udah beda. Iya. Tenang, tapi kita punya banyak pemain bagus lah ya. Banyak. Di Olimpiade itu kita bisa diperkuat oleh 3 pemain senior. Jadi nanti beberapa pemain senior pasti akan dimasukkan untuk menambah kekuatan skuad. Amin. Berarti itu Olimpiade bukan U23 Mas? Untuk pemainnya Olimpiade sejak ada kebijakan baru itu ada kebijakan untuk memainkan tim U23. Tapi untuk aturannya bisa memasukkan 3 pemain senior. Tapi kalau untuk cabang olahraga lain bisa di atas 23 umurnya? Iya. Oh, begitu. Menarik. Baru paham kita nih. Tapi momentumnya kan lagi dapet banget nih ya. Semoga aja ya lawan Irak nanti kita juga bisa langsung bungkus aja nih tiket Olimpiade langsung aja lah. Tapi ya sekali lagi itu jangan dijadikan beban karena kadang-kadang ekspektasi
yang tinggi itu malah bikin menjadi sombong, bumerang. malah jadi lupa diri ya. Bumerang, kita main tidak lepas karena saatnya mencetak sejarah, tapi malah permainan tidak keluar, bisa melakukan kesalahan sendiri. Ya buktinya seperti kemarin kita lawan Uzbekistan, kita malah tidak tampil lepas. Kemarin tuh karena grogi atau karena apa sih menurut Mas? Ya seperti Sintayong bilang, kita kemarin gugup dan tidak bermain lepas jadinya. Jadi mau ngapa-ngapain serba salah aja ya kemarin ya Mas. Gak apa-apa, masih ada nanti malam, pasti bisa kok. Kita harus terus optimis. Baik. Kita doakan yang terbaik ya buat amin. Nanti malam jangan lupa langsung cari tempat, mau nobar di mana. Kalau misalkan bingung, tinggal dari handphone aja juga bisa. Betul. Ya. Di jam berapa Mas pertandingan Mas? Jam 10:30 malam. Tuh. Tapi di pertandingan kali ini Indonesia kembali tidak menjadi unggulan. Jadi underdog lagi. Benar. Gak apa-apa sih. Dengan menjadi posisi itu kita malah bisa berharap gak ada beban. Bermain lepas ya. Iya, amin. Prediksi skor sekarang terakhir untuk menutup Detik Pagi hari ini dari masing-masing. 1-0 aja sih cukup. Dari Mas berapa? Kalau dari gue sih semoga 2-0. Kalau lu gimana Akbari? Gue 1-0 juga nih. Jadi lu berapa? Sama 1-0 aja biar cepet. Kalau gue 2-0 biar aman aja gitu. Kalau 1-0 kayaknya kita waktu lawan Australia kan. Iya bener. Kayaknya wah. Kalau dikejar tuh ya Allah gitu dikit lagi gitu. Itu kayak kemarin Korsel tiba-tiba terakhir golin lagi kayak gitu kan. Kalau udah divisit 2 gol kan kayaknya wah udah mengamankan banget ya. Udah santai, udah posting meme ya kan. Yang penting Indonesia jangan kebobolan lebih dulu aja kalau misalnya kita harus menang 2-1, 3-1 gitu. Benar-benar. Karena kalau kebobolan lebih dulu belum pernah Indonesia akhirnya menang di Piala Asia. Berbalik unggul di Piala Asia. Susah mentalnya Mas ya. Ya, lawan Qatar kita kalah 2-0. Kebobolan terus tidak bisa bangkit, akhirnya kebobolan lagi dan itu terulang di saat melawan Uzbekistan. Padahal Uzbekistan kita golin duluan sebenarnya, cuman dianulir. Iya. Iya, sudahlah pokoknya apapun hasilnya kita doakan yang terbaik pasti untuk Garuda Muda. Dan ada lagi kira-kira mau ditambahin? Udah sih kayaknya. Ya, kita tunggu saja nanti permainan. Kita tinggal doa dan dukungan kita semua aja sih. Amin. Oke, kalau gitu Detikers, thank you. Itu dia perbincangan kita tentang Indonesia melawan Irak. Jangan lupa nanti malam jam 10:30, benar ya Mas? Ya. Jam 10:30, siap-siapin jadwalnya, kopinya mungkin atau apapun itu. Dan saya Evelyn Ong dan saya Akbari, saya Randra, saya Lukas. Kita langsung aja closing ya. Detik Pagi, jangan tidur.